jelas di situ kan jelas. Yesus ada di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus seperti burung merpati di awan. Terus ada suara Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasih. Ini jelas ada 3 pribadi yang berbeda. Dan ada 3 tempat yang berbeda. Dan ada 3 aktivitas yang berbeda. Aktivitasnya Yesus sedang dibaptis. Aktivitasnya Roh Kudus menjadi merpati, dia di awan. Aktivitasnya Bapa, dia berbicara. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi ada 3 tempat yang berbeda, ada 3 pribadi yang berbeda, ada 3 aktivitas yang berbeda. Nah kalau semua ini Tuhan, ya silakan saja. Artinya ada Tuhan yang sedang dibaptis, ada Tuhan yang lagi nonton Roh Kudus merpati, ada Tuhan juga di surga lagi ngomong. Jadi 3 Tuhan. Selesai Bu Darni. Bukan, Itu dong. Tuhan. Itulah gambarannya. Itulah gambaran Trinitas itu, begitu maksudnya. 3 Bu Darni, orang berpisah kok. Waktunya bersamaan keberadaan itu, Allah Bang itu Andi. seperti Masalahnya di situ bermunculan bersama-sama. iya, dimunculkan dong itu supaya tahu kita keberadaan Allah itu. Oh, supaya tahu, supaya Tuhan itu 3 gitu ya. Nah, ini Allah Bapa, itulah sang firman, sumber sang firman segala sesuatu. Sumber dari Timelinenya segala itu sesuatu. barengan Yang itu kedua, host. Timelinenya host. firman yang menciptakan, itulah siapa? Yesus, baru Roh Kudus. Nah itu dia pekerjaannya, begitu dia. Maka Trinitas dikatakan di dalam kekristenan. Berarti Jadi kalau izin ada ya. orang Kristen tidak percaya seperti itu, ya nggak tahulah. Jadi loh ya Bu Darni. Menyesatkan. Sekali lagi saya ulang ya Bu Darni. Kami Muslim itu tidak akan pernah diajarkan untuk mengolok-olok sembahan agama apapun itu, termasuk agama Bu Darni. Silakan anak Ibu Darni mau menyembah apapun gitu. Tapi mari jujur dan to the point dalam berbicara. Supaya juga Anda itu, kalau anak Ibu Darni atau saudara Ibu Darni bertanya, jangan bikin puyeng dia. Langsung saja mengatakan bahwa kita tuh punya Tuhan 3. Buktinya ada kegiatan, aktivitas yang berbeda tempat dalam waktu bersamaan. Ada Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi. Ada Roh Kudus lagi menonton seperti merpati. Ada Yesus sedang aktivitasnya lagi dibaptis. Jadi ya waktu bersamaan, 3 pribadi yang berbeda, 3 tempat yang berbeda, 3 aktivitas berbeda. Jadi kalau ada anak kecil bertanya, Mama Darni, Tuhan kita yang mana? A. Bapak yang di surga. B. Putra yang sedang dibaptis. C. Roh Kudus yang seperti merpati. D. Semuanya benar. Kira-kira supaya anak kecil langsung paham, Ibu Darni memilih A, B, C, D. Silakan. Kayak pilihan ganda ya, kayak apa? Ujian. Ya memang harus B, begitu C. karena udah datanya sudah ada. Datanya sudah ada Bro Kepas. Ini Bang Andi kan mau apa? Biar- Menghancurkan doktrin Enggak, kita dia. Kok saya menghancurkan? Gimana? Kan dulu Kepas. Sadar, Bang Andi. Hancurkan dia. Sebenarnya Bang saya Andi, Kristen Bu. Protestan. Kipas lu diam dulu ah. Sadar. Lu diam dulu Kepas. Ini Bu Darni siapa yang mau menghancurkan, ini data dan fakta loh. Saya ulang ya. Ini data dan fakta loh teman-teman Kristen. Ini semua Kristen tolong dengarkan ini. Ini juga live di YouTube. Tolong dengarkan dan resapi, tanya pendetamu. Matius 3 mulai Anda baca 13 sampai 17. Saya ulang kembali. Silakan merefleksikan, endorkan semuanya urat-urat, sarap, lembutkan hatimu. Nanti jawab dengan jujur. Di sana itu ada satu manusia yang namanya Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus yang sedang di atas awan menonton berbentuk merpati. Ada Bapa di surga mengeluarkan suara, inilah anakku yang kukasihi. Ada 3 pribadi yang berbeda. Ada 3 pribadi aktivitasnya berbeda. Ada 3 tempat berbeda, waktu bersamaan. Anak SD kelas 5 SD bertanya, Ibu Darni, Om Kepas, yang manakah Tuhan kita? A.
Bapa yang ada di surga. B. Yesus yang sedang dibaptis. C. Roh Kudus seperti merpati. D. Semuanya benar. Silakan. Semuanya benar. Semuanya benar. Ya, semuanya benar. Semuanya benar. 3 Tuhan. Begitu dong jawabnya. Tuhan kami adalah Hasem. Kalau semuanya benar, Bu Darni, sekarang pertanyaannya adalah Bapa ditambah Yesus ada berapa? Oh, itu kan matematika di bumi ini. Hitungan matematika di bumi ini tuh. Berdasarkan dalil yang tertulis itu loh. Bapa Iya. ditambah Yesus Enggak sama seperti itu. dengan Kami berapa? enggak mau mengikuti ke situ, bukan begitu. Ah, Mm-mm. Udah Makanya dijawab sih tadi. Semuanya benar berarti ada 3. Udah. 3 di dalam kesatuan itu. Kesatuan gimana? Gimana mau mempersatukan orang dari tempat berbeda kok? Oh. Itu cara Satu itu kesatuan, caranya itu supaya satu hakikat. Wah, sebenarnya kalau gitu saya tanya, waktu Yesus dibaptis, Hasim ada di mana? Sesuai data. itulah sesuai data. Iya, waktu Yesus dibaptis, Hasim di mana? Bapa berbicara dari surga kan? Ya berarti Yesus ada di bumi, Bapak di surga toh? Yesus ini kan firman Hasem, dirinya Hasem itu. Oh, berarti Supaya ada datang ke bumi. berarti jadi Hasim di surga menjulur gitu. Ya, namanya Allah Maha Kuasa. Oh, menjulur dia. Nggak bisa dia Oke. lakukan. Kalau begitu saya persingkat. Yang dibaptis oleh Yohanes itu Hasim atau Yesus? Firman Hasem yang dibaptis Bukan Hasim. jadi manusia. Bukan Hasim. Firman Hasem yang menjadi Iya, manusia. iya. Jadi siapa yang dibaptis Yesus? Siapa yang dibaptis Yohanes? Firman Hasem yang menjadi manusia namanya Yesus. Oh, berarti yang dibaptis Hasim manusia. Firman Hasem yang menjadi manusia. Iya kan sudah menjadi manusia, jadi dibaptis manusia. Enggak Hah? bisa. Firman Hasem Harus yang dipanjangin. menjadi manusia. Itulah yang dibaptis. Itulah Iya. Yesus. Oh, jadi yang dibaptis Yesus. Yes. Oke. Yesus itu waktu dibaptis sebagai Hasim atau sebagai manusia? Firman-Nya yang menjadi manusia. Oh, berarti yang dibaptis Yohanes Firman. Firman Hasem yang menjadi manusia itu di bumi datang. Itu baptis manusia. Oh, berarti yang dibaptis Yohanes adalah manusia. Ya, ya dong kan di bumi. Oke, manusia. Nah, yang mana yang Tuhan? Yang dibaptis atau yang ada di surga? Sama Kok Tuhan. sama, satu manusia satu enggak? Kan Gimana sih? dirinya Hasemnya Yesus. Oh, Firman-Nya berarti- Hasem. Bagian daripada dirinya Hasemnya Yesus. Oke, berapa persen Hasim dalam diri Yesus waktu dibaptis? 100% dan 100% manusia. Oh, berarti Yohanes membaptis 200%. Enggak apa-apa, memang begitu. Oh, berarti Hasim ikut terbaptis dong. Hasim ikut terbaptis ya? Yang menjadi manusia itu yang terbaptis. Bukan Hasimnya. Hasemnya kan berada di kerajaan surga. Oh, berarti nggak ada Hasim dong di dalam diri Yesus waktu dibaptis. Tetap, makanya Trinitas. Oh, berarti Hasim dibaptis. Firman-Nya yang dibaptis. Firman Pusing dirinya benar Bapa nih. itu. Firman Hasem itu yang menjadi manusia, itulah yang dibaptis. Jadi yang dibaptis adalah manusia. Iya, yang menjadi manusia itu. Iya, Hasim Ada Hasim dalil 2 Hasim Yohanes tetap di 1 surga. ayat 7. Benar nih Siapa eh. yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia Iya, adalah satu. Hasim Jadi tetap sebelum di- dia datang kepada, tunggu dulu Bang Handi. Sebelum iya, iya. Yesus datang, dia kan Hasem itu, firman Hasem itu sebelum dia menjadi manusia. Nah, itu dia. Oke. Sekarang gini benar nih ya. Sekarang ini Yesus sudah kembali nih misalnya ya, contoh ya. Yes. Udah kembali nih Yesus. Yesus ini waktu kembali ke surga dia kembali menjadi Hasim atau tetap dia anak manusia? Ya, kembalilah dia kepada Allah. Enggak. Menyatu. Menyatu. Iya dong. Kok bisa menyatu? Firman-Nya dia. Firman-Nya. Jadi saya ulang ya Budar nih ya. Pelan-pelan nih, pelan-pelan kita santai. Santai, tarik napas, buang napas, buang lidah, semprot. Nah. Sekarang dia naik. Sekarang dia naik ke surga nih. Yes. Sebagaimana tadi Lukas 22:6-9. Anak manusia yang pernah dibaptis di muka bumi ini gitu,
mulai sekarang ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya. Jadi Yesus ini Bu Darni tetapkan anak manusia di surga. Ya. Masih anaknya Maria toh. Oke, Hasim yang maha kuasa itu berlainan tempat. Begitu. Atau Ibu Darni mau mengatakan anak manusia ini menyatu dengan Hasim di surga? Gitu Bu Darni. Ya. Tuh, Udah. batu kan. Tarik napas Sos. Minum air benih. Anak manusia Air tajin. duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mm-mm. Apa maksudnya duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Di sebelah kanan itu diberikan kekuasaan penuh kepada anak Allah itu. Gitu dia. Jadi yang memberikan Kembali. kekuasaan kepada Yesus siapa? Ya dirinya Hasim itu. Hasim, berarti Hasim sekarang udah purna, nggak kerja lagi dia. Diambil alih oleh Yesus. Ada rupanya menghakimi Hasim. Mana ada? Yang turun Sabar. ke bumi, mana ada Hasim? Yang turun ke bumi enggak roh. Tapi yang Kan turun gini ke loh, bumi, firmannya yang menjadi manusia itu kembali. Yang Gini loh Bu turun ke Darni, kan ini Hasim berbentuk roh di surga, dia nggak pernah kemana-mana. bumi. Ya. Oke, nah ini anak manusia ini kembali ke surga, ketemu Hasim. Lukas 22:69, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Hasim. Iya. Jadi ada Hasim sebelah kiri, ada Yesus sebelah kanan. Jadi ada dua. Ya. Ada dua. Yang mana yang maha kuasanya Bu Darni? Hasim. Seperti itu. Nah gimana? Duduk di sebelah kanan itu, maksudnya di sebelah kanan itu kekuasaan penuh kepada sang anak itu, gitu dia. Itu maksudnya. Oh, Bukan jadi- ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, enggak. Hasim sama anak Maria di surga itu sama atau beda? Hasim sama anak Maria, oh enggak lah. Maria ya tetap manusia. Anaknya. Kan Yesus itu di surga masih anak manusia loh Bu Darni. Iya, itu hanya gelar doang, tapi Enggak. semua kembali kepada kekuasaan. Iya, Yesus yang ngomong loh. Tunggu, Matius 28 ayat 18, Yesus berkuasa di surga. Mana ada dua berkuasa? Dengerin ya, mulai sekarang anak manusia. Sekarang nih Bu Darni. Kanan. Ya, jadi Yesus itu masih anak manusia sekarang di surga Bu Darni. Itu anak manusia itu hanya gelar saja karena dia pernah datang ke bumi sebagai anak manusia. Iya, dia kan naik sama Itu hiasan. Bu Darni, dia naik sama fisiknya loh. Iya. Ya, jadi di surga ini Yesus ini masih anak Maria loh. Di surga itu dia sudah diberikan kekuasaan penuh. Udah. Nah, saya mau nanya Bu Darni dulu. Allah itu maksudnya kekuasaan penuh kepada Bu Darni, Yesus. antara Yesus dan Maria di surga ini, dia masih Maria menganggap Yesus anaknya atau enggak lagi Bu Darni? Enggak lagi. Enggak lagi. Karena kan enggak ada lagi seperti itu. Oh, berarti Yesus tidak mengakui lagi ibunya di surga. Maria itu hanya dipakai dia sebagai untuk Iya. sang juru selamat. Iya, tinggal diputuskan aja artinya apa. Maria Yesus. hanya sebagai manusia biasa doang. Iya, artinya. Enggak ada kelebihannya. Iya, artinya Yesus di surga tidak mengakui lagi ibunya adalah Maria gitu. Enggak ada. Tidak akui lagi. Berarti Tuhan Maria jadi Tuhan Maria di surga sekarang adalah mantan anaknya. Enggak bisa seperti itu, enggak ada ayat tercatat. Jadi kita enggak Nah, Tuhannya Maria di surga siapa? ngomong. Tuhannya di surga Maria siapa? Tuhan di surga itu ya Hasim. Bukan Yesus. Yesus lah Hasim. Iya, Tuhannya Maria adalah Yesus. Iya, kenapa? Nah, iya Yesus. Salah dengan itu. Nah, Kan sudah kembali dia kepada- artinya Bunda kepada Maria, kekuasaannya. Iya, artinya Bunda Maria ini menuhankan bekas anaknya di bumi kan gitu. Ya enggak apa-apa, namanya juga dia kan hanya dipakai, dipinjam iya, raganya iya. untuk melahirkan sang juru selamat. Kan mau datang ke bumi, jadi dicarilah. Sedih kali itu begini loh Bu Darni. Sedih kali itu Bunda Maria. Hai Yesus, dengerin dulu Bu Darni ya, izin ya. Kenapa dialah wanita paling berbahagia di muka bumi ini. Iya, dengarkan dulu. Wanita mulia di muka bumi ini. Iya, paham. Dengar dulu Bu Darni. Wanita yang paling bersedih sekarang ini adalah menurut cerita ibu ya, adalah Maria. Kenapa? Maria 9 bulan mengandung, bikin repot. Udah merah. Ntar dulu, saya dulu yang ngomong. Abis ini anak Ibu Darni. Aku merah. Iya nggak? Oh merah ya. Lagi dapat. Bateraiku itu udah merah di bawah. Oke. Makanya Udah yang satu garis. merah itu. Aduh. Jadi dengerin dulu sebentar. Jadi Bunda Maria repot mengandung 9 bulan, merawat dia dari bayi.
Diberi dia ASI, asupan gizi, nangis, digendong, dinabobokkan dan seterusnya. Giliran sekarang di surga, ya, giliran sekarang di surga, Yesus tidak mengakui dia adalah ibunya, malah menganggap ibunya adalah hambanya. Nah, sekarang dipikirkan lagi teman-teman, seperti apa ini kisah kayak beginian? Di bumi setengah mati dirawat, kembali ke surga bukan lagi anak ibu, tapi bekas anak ini adalah Tuhannya Maria. Maria paling sedih loh. Artinya begini, kalau boleh berkeluh kesah, Yesus, dulu waktu di bumi gue yang merawat lu. Lu boker gue yang bersihin, lu nangis gue yang gendong, lu lapar gue yang cari makanan, kasih gue. Sekarang di surga, lu anggap gue hamba, lu lupain gue. Oh lu sedih loh mendengarkan ini. Teman-teman kalau sedih siapkan tisu. Kalau mau nangis nangis saja. Sedih loh itu. Tadinya anak sekarang jadi hamba gitu loh. Maria sudah naik ke surga itu sudah luar biasa kan. Dia tidak dibakar kan. Dia tidak dipanggang, tidak di api neraka. Kenapa? Tapi sedih kali itu loh. Tadinya di bumi adalah anak, setengah mati dirawat, sekarang di surga jadi hamba. Nggak diakui lagi sebagai ibu. Sebenarnya ini yang durhaka siapa sih? Ceritanya atau faktanya? Bukan durhaka, tapi memang begitulah keadaannya. Tetapi kalau menurutku, kalaupun aku seperti itu, aku sangat berbahagia bahwasanya aku pernah melahirkan sang juru selamat. Nah, itu apa bedanya aku dengan Maria? Seandainya aku pun seperti itu. Sedih loh Maria itu, Darni. Enggak. Bang Handi, Bahagia dong. Bahagia aku kalau pernah kita melahirkan simak sang ini juru selamat. cerita daripada Bu Darni ini, wanita yang paling malang adalah Bunda Maria, betul? Paling malang dia. Iya, malang dia. Sedih gitu loh. Di bumi bersusah payah loh itu. Ya 9 bulan loh dikandung. Lu pikir enak mengandung itu? Kasihan loh ibu-ibu itu. Bayi. Maria paling berbahagia loh di muka bumi ini, seluruh para Iya di bumi wanita dia, yang di bumi dia bahagia. di surga pun dah tentulah dia paling berbahagia. Bagaimana mungkin mau Darni? Dia di surga. Bagaimana mungkin dia mau bahagia? Anaknya tidak mengakui dia lagi. Loh, di sana itu kan semua itu manusia diubah seperti malaikat. Anaknya tidak mengakui dia itu loh. Sedih loh itu. Kok sedih? Dia bangga dong. Dia pernah Bangga bagaimana? Seorang juru selamat. Kata Maria, Luar biasa. kalau boleh Maria berkeluh kesah, Yesus sini loh, sampai siapa lo? Kenapa hambaku, kan ini Maria manggil nih Yesus. Kenapa hambaku? Enak aja manggil hamba. Di bumi gue yang setengah mati hidupin lu, sekarang lu panggil gue hamba. Sedih loh itu, nggak diakui sama ibunya. Sedih loh itu. Bayangin aja ke Bu Darni coba. Bu Darni ini mengandung anak laki-laki selama 9 bulan. Ya kan, bersusah payah melahirkan, mempertaruhkan nyawa, ya, merawat, menyekolahkan, ya, mengeluarkan banyak biaya dan lain sebagainya. Setelah dewasa, ternyata anak Bu Darni tidak mengakui bahwa Bu Darni adalah ibunya. Gimana perasaan Bu Darni kira-kira? Itu kan sebagai manusia. Karena kita kan manusia ini kan ada rasa sedih, rasa ini dan itu. Tetapi kalau di surga sesuai dalil, manusia itu akan diubahkan seperti malaikat. Kita di sana nggak ada lagi sedih hati, nggak ada lagi capek cari uang, enggak. Di sana nanti kita 1000 tahun itu kita akan berbahagia, menikmati ciptaan. Ya Bu Darni bahagia. Semasa di surga itu. Ibu Darni yang bahagia, Bunda Maria yang Maria sedih. juga. Enggak diakui lagi anaknya loh itu. Enggak diakui lagi anaknya. Itu yang masalah. Kalian. Itu kan kalian, Maria aja nggak pernah mengatakan ada dalil di sini, atau pernah datang dia, Bang Handi, aku sedih lah. Sedih. Aku itu tidak menganggap aku ibunya. Pernah dibilang Maria gitu.
Itu. Tapi kalau pernah Maria datang kepada Bang Handi, kepada Bang Alif dan yang lain-lain mengatakan seperti itu, oke, bisa kalian ceritakan. Ini kan nggak ada dalilnya. Yang membuat ini semua begini karena Bu Darni memisahkan antara anak dan ibu. Itu yang persoalan. Sampai kapanpun, kan Yesus sudah tadi dijelas Ibrani 13:8. Yesus itu tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Apa artinya Yesus tidak berubah? Tetap dia anak manusia, anaknya Maria. Nah, kenapa tiba-tiba Dia dipisahin gitu selamat. loh? Jadi gini Bang Handi, pas kan dengan ayat itu, Yesus tidak akan berubah dari hari ini sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya dia tetap Tuhan. Makanya dia akan yang datang menghakimi. Apa sih? Ya nggak Semua manusia apa-apa. akan dihadapkan ke tahta pengadilannya. Kan masih tetap dia Tuhan. Ya nggak apa-apa kalau itu imuan Ibu Darni. Saya itu nggak mau membantah itu. Mau Yesus Tuhan Anda anak manusia, monggo. Mau dia turun menghakimi, ya monggo, nggak apa-apa. Itu kan iman Ibu. Ini kan kita nggak berdebat nih. Ya ini yang ini menjadi aku juga sebagai manusia ya, memisahkan antara anak dan ibu. Ini problemnya Ibu Darni. Bisa nggak sih diformat ulang? Apa namanya, doktrin ini diformat ulang bahwa ya tetaplah Tuhan Anda itu anaknya Maria gitu loh. Itu doang sih. Saya mau mohon dikembalikanlah anak orang lah Bu Darni. Kembalikanlah ya. Dosa loh itu Bang Andi. Dosa lah itu. Memisahkan anak dengan ibunya itu kejam, itu dosa itu Bang Andi. Itu doang yang saya minta Bu Darni. Tolong nanti habis ini Ibu Darni mundur sejenak, ambil kopi, ambil rokok sebatang, merenung. Tapi Bang Handi, tapi kalau Yesus mengatakan Maria, kau di dalam neraka, katanya baru dosa. Ini kan enggak, dibawanya Maria ke surga. Ya udah. Undang dulu si Luga, dia ada pernah ke surga sama ke neraka dia, si Luga. Menurut Luga itu Yesus itu tetap anaknya Maria di surga. Menurut Luga. Karena menurut Luga, saya habis ke sana ya nggak bisa dong misahin antara anak dan ibu. Gitu Namanya menurut Luga. Menurut kau pas Maria sama Bang Yesus. Handi, aku pun turun lah ya, belum makan aku. Dia makan dulu, Ani. Terlalu. Oke lah ya, makasih lah semua ya teman-teman. Iya, ya. Terima kasih penginjilan Makasih. kita hari ini sukses. Iya. Nggak ada Tapi penghujatan. nanti sebelum selesai Bu Darni, nanti habis ini Bu Darni makan sambil ngopi, rokok-rokok Nanti naik sebatang. lagi. Ntar rokok-rokok Nanti naik sebatang. Nggak pikir-pikirin gitu. Apa Enggak, bener ya? Aku tetap, Enggak. walaupun aku nanti makan merokok sebatang, padahal kami nggak merokok ya, Advent nggak boleh merokok. Iya. Ntar dulu gue belum kelar. Cepatlah Tuhan Yesus datang, bawalah aku ke kerajaanmu Tuhan Yesus. Ya menurut Mas Aha Aku sudah 2000 rindu. Aku di bumi ini sudah capek, suamiku nggak ada, aku sendiri. 20 tahun aku nggak bersuami, cari makan aku, kerja untuk anakku Tuhan Yesus. Aku udah capek, bawa aku ke surgamu ya Tuhan Yesus. Itu nanti. Menurut begini Bu Darni. Menurut Mas Aha 2030 Yesus turun. Tapi oke lagi nih aja. Habis nanti makan, minum, mundur-mundur sedikit, merenung. Kok bisa ya? Saya pisahin antara anak dan ibu. Kejam kali aku. Enggak mau aku mikir. Enggak mau, enggak. Itu ajaran sesat itu. Enggak. Aku Enggak. memikirkan Yesus datang di awan-awan Bang Handi. Oh baik Bang Handi, nanti mukamu pasti layu. Lututmu nanti gemetar melihat Yesus datang Bang Handi. Kalau datang di awan-awan Datang itu, Yesus bersama kalau para datang di malaikat. awan-awan itu turunnya di mana Bu Darni? Ya itu sesuai dengan dalil di mana dia dia naik di Bukit Zaitun, di situ Oh. juga dia turun. Ah. Kelihatan dari Indonesia kelihatan ya? Ya kelihatan semua, nanti kan diberikan petunjuk semua kepada dunia ini. Berbentuk laki-laki dia. Pakaian apa? Ya iya dong, kan laki-laki dia kan. Laki-laki. Pakaian kemuliaannya itulah, Apa mahkota itu? kerajaannya itu bercahaya. Pakai sorban. Aduh, Pakai merinding aku. pakai sorban, Merinding. pakai sorban baju putih. Ya, nggak ada dibikin di situ pakai sorban. Ada. Nggak pernah baca. Digambarkan, dilukiskan dia datang nanti. Biwai menurut Itulah, penglihatan, dengar Ibu Darni, berkuda bersama dengan semua para malaikat. iya pakaian raksasa. kuda putih. Menurut Yohanes, penglihatannya di Pulau Patmos itu, Yesus itu nanti datang memakai jubah. Di jubahnya itu tertulis King of King, Raja segala raja.
Dan di daerah pahanya tertulis Raja segala raja. Jadi ada tulisan nanti di jubahnya itu Bu Darni. Menurut Wahyu Yohanes itu. Jadi datang di awan-awan berbaju putih. Ho 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 ho. Aku Mana Bang Yesus. Handi? Mana Bang? Mana si Juma? Mana si Handi? Mana si Alif? Mana si Arif? Sini kau, sebelah kiri kau semuanya. Kau menghujat aku di muka bumi ini. Weh, nggak pernah menghujat. Kau di hadapanku. Nggak boleh bilang menghujat. Bu Darni, nggak pernah kita menghujat. Nggak pernah. Nggak boleh. Saya nggak mau menghujat iman Anda. Apalagi sembahan Anda nggak boleh. Jadi turun nanti ya. Ha 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 ha. Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Mana Paulus? Paulus dulu yang dicari. Mana dicari Paulus? Ah, itu kan rasulnya. Mana? Orang pernah menganiaya dia. Bang yang dicari sama Bang Inspirasi. Bukan. Bang Arif, Kan, Romo. Siapa lagi? Kan ada tulisannya Pakai di. pas Kristen. Ada Pakai pas Kristen kan? Kristen dia, tapi Kristen aneh. Kristen apa? Kristen aneh tapi Pokoknya nyata. Kristen dia. Iya, Yang Kristen penting dia. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Masalah nanti itu ya nanti bisa kita semua. Kenapa itu. Kristen saya bilang Kristen aneh, Bu Darni? Beda sama Bu Darni. Dia pemakan babi dia. Ya nanti besok-besok untuk kesehatan bisanya ditinggalkan itu. Kalau tadi ya begini nih, Yesus turun ya. Ha 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 ha. Mana orang pemakan babi? Sini lu gua telan lu. Ya memang ada ayatnya loh. Kan dimusnahkan itu pemakan babi itu. Memang Mana? iya, karena kenapa kita dilarang makan babi itu? Ternyata DNA babi itu juga sama kayak DNA manusia. Makanya kan jantung babi bisa dipakai ke jantung manusia. Sebentar dulu Bu Darni. Rasa ya? Bu Darni tadi Nggak jadi turun dia, nggak jadi turun. Yesus turun. mengutip dalil di Yesaya toh? Nah, Saya 66 ayat 17. iya, apa yang tertulis di situ? Ya, orang pemakan babi, binatang yang menjijikkan akan dimusnahkan dari muka bumi ini katanya. Nah, berarti si Kepas ini akan ditumpas oleh Yesus setelah Yesus turun. Bukan ya, yang Bu makan Darni, ya? babi doang, yang melakukan kejahatan. Termasuk itu. Satu-satu dulu Bu Darni yang makan babi. Semua dong. Jadi orang yang pemakan babi nanti itu diinjak-injak mencongornya. Yang penting bukan kata aku ya, itu kata Nabi Yesaya. Itu Yesaya itu nabi ribuan tahun yang lalu. Dialah. Dia sudah menubuatkan itu gitu. Makanya Petrus juga dulu perjanjian baru kan diturunkan nih makanan yang haram. Apa kata Petrus? Makanan yang sudah diharamkan aku nggak pernah makan. Kan makanya diangkat lagi balik. Bu Darni, di samping yang dihakimi makan babi, dia kira-kira cari nggak keturunannya tentara Romawi yang pernah bunuh dia? Dia cari nggak Bu Darni? Yang jelas yang semua melakukan kejahatan akan dibasminya. Nah, itu dia. Kata dia, mana keturunan Yudas yang pernah berkhianat? Mana tentara Romawi yang pernah bunuh saya? Sini lu. Ha 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 ha. Gitu ya. Enggak lagi. Ada sedikit apa ini? Karena Iya. orang-orang yang apa ini, Pak, salah pemahaman dari perkataan di Kisah Para Rasul 10. Jadi mereka kira itu semua benar-benar diperbolehkan Bapa, yang haram itu boleh dimakan. Padahal itu mimpi, nubuatan. Jadi mereka tidak ini memahami. Padahal sebenarnya itu mimpi siapa itu Bu? Ya kalau nggak salah ya sih. Ceritain apaan sih makanan haram? Siapa? Siapa namanya? Tunggu dulu Kepas. Jangan dulu lah Kepas. Biar Pano dulu lah. Si Petrus, kalau dibaca itu nanti dari ayat 1 sampai selesai, itu ketika si Cornelius mengutus anggotanya. Cornelius, bukan Cornelius ya. Iya. Jadi diutusnya 3 orang untuk menjemput siapa, si Petrus yang disebut Simon. Nah, muncullah karena Kamu belum dimaterai Tuhan Yesus. Kalau saya dari materai masuk surga, makanya saya makan B2. Ini aja saya mau ke Singapura main judi.
Oh, Apa itu? saya dari materai masuk surga. Udah dimakan katanya boleh makan babi. Bang Kepas sudah makan babi, Ini loh Pano, berjudi lagi. jangan Aduh. main sigi-sigi marah kayak iya. belum tentu kok masuk surga Pano. Lu ngomong aram ini. Tapi Apalagi kalau lihat kebalik. cewek yang buka baju naik juga burung itu. Pun haram juga itu. Kayak gitu haram. Kan berzina. Hukum ke-7. Jadi ini loh, kebanyakan Orang yang melihat perempuan dan menginginkannya itu perbuatan zina loh. Baca Bibelmu. Nah, ini benar Bang Hendy. Orang yang melihat aja udah mengingini, udah berzina, apalagi sudah mensetubuhin. Ya orang lu kalau ke mall lu, iya ngacang melulu lu. Lihat orang lu. Ada aku Bang Hendy kan udah kosongkan diriku. Kalau lihat ya, aku baru sibuk main judi. Aku baru sibuk, baru masuk Komal. Nanti udah capek aku di Komal main judi lagi. Udah jangan nggak sebut itu, nggak bagus ya. Lagi kita jangan. Maksudnya gini Itu ini pun loh, Kristen kok kayak gitu. jangan sigi-sigi haram. B2 haram, B1 haram. Apalagi yang haram? Kopi haram, teh manis haram. Kalau si Kepas itu yang haram itu babi ngepet. Babi ngepet. Kalau babi asli enggak. Tabli 4 dia. Katanya si Kepas itu Bu Darni, kata si Kepas yang paling enak tuh babi itu moncongnya Bu Darni. Aku mulai lahir aku ke bumi ini belum pernah kurasakan babi. Karena kan kami kan di Advent nggak boleh kayak gitu makan itu. Tapi kalau ngobrol sama babi pernah Bu Darni? Ngobrol pun nggak pernah. Itu di sebelah lu. Pas kamu nggak dianggap ya Pas? Waduh. Kan saya bilang gimana mau saya gini ya, yang menyekolahkan saya sampai sarjana sampai pengacara saya dari B2 babi yang membesarkan kami semua. Itu dia, dari hasil babi bisa kuliah jadi pengacara dia Bu Darni. Jadi dia harus berterima kasih kepada babi. Aku berdoa nih ya, waktu SMP SMA nih aku berdoa sama ya Tuhan Yesus, buatlah ya Tuhan Yesus ternakku ini, Tuhan Yesus babi ini semua sehat-sehat semua supaya laku, supaya doanya benar nih. Dia berdoa kepada babi. Aduh jangan gitu. Aku berdoa sama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Salah dengar gue. Sorry. Salah dengar gue. Supaya peternakan babi ini semua sehat, apa semua. Nah, ini bingung saya. Semua haram. Babi haram. Aku mau nanya dulu sama Bu Darni. Bu Darni, kenapa itu babi kalau jalan sama emaknya, anaknya nunduk palanya ke bawah? Kenapa Bu Darni? Nggak tahu aku bah. Malu karena emaknya babi. Kan anaknya di belakang tuh jalan Baru mundur dengar aja. ini Bang Handi. Ternyata anak babi itu kalau jalan sama emaknya kepalanya nunduk, malu karena emaknya babi gitu. Iya. Oh, baru Malu tahu dia. aku. Tapi sama-sama babinya mereka. Ya malu ditanya sama kambing. Nggak tahu Kata dia nih, kan ada kambing lewat. Kata dia, Bi, kenapa Mbe? Lu kenapa nunduk? Malu Mbe, mak gua babi. Semua haram. Nggak apa-apa. Maksudnya semua haram. Apa lagi yang halal? Plastik lah, dimakan plastik lah supaya halal. Makan plastik. Kita apa ya, dari cara kita mendapatkan uang juga ada yang kurang baik, ada yang apa. Terkadang kita halalkan makanan, padahal hasil dari yang kita makan itu aja haram. Udah, Jangan tunggu kita aja bohong. nanti. Tunggu aja nanti. Lu disiksa sama Yesus, lu pemakan babi. Tunggu aja. Kata Bu Darni, Yesus nanti datang. Pertama yang dia cari Yesus adalah ada 3 nih. Dengerin ya. Yang pertama yang dia cari itu orang yang congornya bau babi, yang sering makan babi. Itu dulu yang disiksa. Yang kedua, dia cari Paulus. Kenapa lu pernah aniaya murid-muridku dulu? Yang ketiga yang dicarilah si Yudas. Kenapa lu berkhianat? Yang terakhir dicari tentara Romawi. Kenapa lu bunuh gua? Itu yang dicari dulu.
Enggak. Ya bener lah. Enggak. Yang diadili itu orang-orang yang merubah hukum, meniadakan. Ya benar Nggak nggak, jadi Tan? makan. Benar nggak, Tan? Nggak jadi Balik. makan, nggak jadi makan Bu Darni. Hah? Jijik dia sama babi nggak jadi makan. Enggak, maksudnya nanti Yesus pas turun itu mau menumpas gitu. Menumpas. Dia turunkan di Bukit Dia datang Zaitun. tinggal pertama dia turun membangkitkan orang yang mati yang beriman kepadanya Tuhan dan Juru Selamat dan setia kepada perintah-perintahnya di dalam kasih. Kenapa jadi kecil suara Itu sih? yang dibawa. Nah, itu dibangkitkan orang yang mati dulu dari mana-mana Iya, pun terus yang bangkit yang mau beriman. mau membasmi apa? Mau membasmi siapa? Tunggu dulu, dibangkitkan dulu itu. Setelah itu baru menghukum orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus dan melakukan segala kejahatan. Itulah yang dicampakkan ke api neraka itu. Gitu. Oh, berarti Yesus nggak kasih lagi ya? Enggak ada lagi kasih di situ. Sekarangnya kita Oh, enggak. dikasihi. Makanya dari sekarang kita Nggak menjalani bertobat. hukum kasih lagi. Enggak lagi dong. Iya, Yesus tidak menjalankan tertutup hukum pintu kasih ya. kasihan kalau sudah Yesus datang. No comment. Udah Nggak ada tertutup lagi. ya. Iya. Termasuk tadi orang-orang tentara Romawi yang menyalibkan dia itu. Mana suaranya Ya, udah pasti dong, udah pastilah. Sedangkan yang menombak dia pun nanti ya dihukum lah, udah pasti itu. Di situ nggak ada lagi kasih. Tujuh turunan itu ditombak itu 7 turunan. Iya, jadinya Jadi, Yesus balas dendam Jangan ya. sampai Yesus datang kita belum bertobat. Ah, itu dia ya. Nah, sebelum kedatangan dia, kita dari sekarang lah, mari kita bertobat. Kalau Orang yang kami Kristen menurut informasi Bu Darni dia juga cari orang yang berkuluk, berkuluk, yang tidak disunat. nggak ada. Nggak ada dalilnya dibikin seperti Ya Yesus disunat, kenapa kepas enggak katanya? Kenapa? Siapa yang nyuruh lu? Ayo lu, tanggung jawab lu. Kalau kami di Advent boleh sih boleh bersunat. Tetapi yang paling penting hati kami ini yang kami buang dari disunat dari segala kejahatan. Yang paling dicari juga adalah orang yang mengatakan dia lahir 25 Desember. Siapa suruh lu Natal? Gue nggak pernah lahir segitu. Kenapa lu rayain di situ? Hah. Dicari juga itu Darni. Kami Kalau kita nggak merayakan itu Pak ya. nggak ada, Nggak merayakan Advent nggak ada. Arpen enggak, si Kepas menjadi tersangka terus ini. Yesus anak Daud, Nah itu kan. anak Daud. Malam kudus lagi ya. Malam kudus. Senyap. Ada itu ya. Malam kudus. Kata Yesus, saya nggak pernah lahir 25 Desember. Kenapa lu samain gue lahirnya Dewa Matahari? Siapa yang nyuruh lu? Gitu lu. Benar nggak Bu Darni? Aku nggak berani no comment. Nggak berani ngomong dia. Nyanyiin lagu saja Pak Kipas nih salah. Lagunya bukan seperti itu Pak Kipas. Yang Ini benar tuh gimana? begini. Malam kudus. Yesunyi senyap. Itu betul. Kalau lagu itu betul, malamku. Nah beda. Ada lagunya baru. Tuhanku ada 3. Bapa Putra Roh Kudus. Jadi Bu Darni, jangan dibawa hati kalau orang Bang Hendi ini bicara. Jangan dibawa hati. Saya pertama kayak gitu, saya bawa dalam hati. Akhirnya saya apa? Iya. Orang saya Bu Darni. Saya Bu Darni udah lama nggak pernah gue ribut sama Bu Darni. Tanya. Iya. Enggak, dia Aku kan yang dia salah, bilang tadi tidak bukan kayak kesalahan, gitu Bang Pak. Hendi katanya tadi kan. Tanya Bu Darni. Dibilang Bang Hendi kan tuan kami kan 3 kan gitu. Yang menyadarkan Bu Darni nggak mempergunakan kata Allah itu saya loh. Iya Bu Darni. Iya sih. Dengan teman-teman yang lain lah. Mendem suaranya sekarang Bu Darni. Bener-bener nih suaranya nih. Kayaknya memang harus waktunya istirahat Bu Darni. Iya. Lagi yang belum makan, aku belum mandi. Sorry lah ya, aku Ya makan lagi aja dulu, turun dulu makan, merenungkan itu, kira-kira nanti kalau Yesus datang itu dia mencari siapa? aku nggak mau Kenapa tahu. terlambat apa? Kenapa terlambat? Nanti apa? Ya, tadi Ya, lalu, masa ya, kita lalu. diskusi kita jadi lupa makan. Gak apa-apa. Oh, iya. Sehatnya nanti itu, karena kita kan Betul, memberitakan firman Tuhan.
Gak apa-apa itu. Betul, betul. Ibu Darni ini lagi diet. Enggak juga. Saya dulu pernah lewat di tempatnya Bu Darni. Kebetulan itu waktu itu saya nggak bawa duit, bener-bener kosong. Saya nggak belum ke ATM. Tapi saya perlu bantuan untuk ngisi angin. Kata Bu Darni, ya udahlah kalau nggak ada lain kali bayar. Gitu. Bu Darni orangnya baik loh. Oh gitu ya. Memang. Sering Oh, kondisi iya, Bu, seperti itu. Jadi Itulah namanya kasih. Itulah kasih tadi. Jangan hanya untung aja kita pikirkan, Ya, berdamai bantu orang Bu Darni sambil. Dulu ada teman saya juga pernah lewat tuh, kehabisan bensin. Iya kan? Kebetulan nggak bawa Isi. duit. Bu Darni ngasih loh sebotol. Tahu tuh, udah dibayar belum tuh Bu Darni? Enggak ingat aku. Oh, enggak yang si Kepas loh dulu itu. Kepas nggak bayar sampai sekarang. Kepas dulu ngutang ya, Bu Darni lupa. Oh, bayar lah Kepas. Waduh. Enggak tahu bah. Udah lupa. Dulu saya nggak bayar ongkos, dikejar-kejar pakai golok saya. Ya itu kan ngaku dia. Ngutang Indomie juga si Kepas ini. Udah nih ya. Nggak ngutang bensin sama Bu Darni. Enggak pernah. Kenal pun enggak aku sama itu Kepas. Ya dulu dia nggak memperkenalkan diri, malu dia. Sekarang harus menyerah dia. Pas bayar lu utang lu, utang bensin seliter lu. Ya nggak ada utang gua, gimana mau apa? Orang gua di rumah mulu. Bu Itu siapa yang Darni ngutang? Bu Darni pengen tahu kisah yang paling lucu nggak dari Bang Kepas ini? Apa itu? Nah, gini. Pak Kepas ini sebetulnya orang kaya, banyak uang, mobil ada bagus, ya toh? Tapi kalau ke gereja, Pak Kepas ini naik ojol, Bu Darni. Tahu kenapa alasannya? Pak Supaya nggak Kepas ada ini naik perpuluhan. ojol. Biar perpuluhannya sedikit. Enggak bisa gitu. Iya. Enggak, Bisa parkiran tipu-tipu. nggak ada. HKBP kan sedikit parkiran. HKBP Petukangan Utara kan Ah, bohong aja lu. Oh. Bohong aja lu, bohong lu. kecil. Jemaatnya banyak, parkiran nggak ada. Ah, bohong lu, Tapi itu Bang alasan Handi, doang. Ya. Bang Handi, perpuluhan itu bagus loh. Mana Bagus lebih bagus apanya? Bang Handi mengasihi sama perempuan? kipas ini si Majer atau siap? Kipas Beda. ini. Beda. Kepas ini punya hotel bintang 5 katanya. Iya Kepas ya. Bukan si Majer kan? Bukan si Majer kan? Bukan. Lain Pak Fano, lain. Bintang Oh 7. iya iya. Oh, bintang Si 7 ya. Kepas ini orangnya sebenarnya orang berada dulu. Karena usahanya bagus. Karena dia lawan pemerintah. Ya pelanggaran ITE terpaksa ya tersangkut hukum. Dia pernah dihukum 8 bulan ya di dalam ya, Kepas. 7. Berapa dia? 8 bulan apa 7 bulan? 15 bulan. Oh, 15 bulan. Pelanggaran hukum apa Bang Handi? Ya karena pelanggaran medsos saja, pelanggaran. Medsos. Bilang si Bang Kepas. Mm-mm. Bukan masalah agama ya, bukan. Nggak masalah kan? Apa itu? LSM. Kepas kan mau. Dia mengkritik. Apa yang Bang Kepas lakukan? ITE mengkritik. ITE. Apa namanya Kritik pencemaran. pemerintah gitu. Iya, pencemaran nama baik. Oh, Nah, Undang iya. ITE. oh. Iya, hati-hati pula lawak bicara di medsos ini. Ya hati-hati. Makanya saya nggak pernah sembarangan kau bicara di sini. Karena apa? Saya kan jaga juga. Tapi gini Pas, Itu- kalau kita diskusi lintas agama Pas, nggak kena, kecuali kita monolog sendiri. Kalau diskusi lintas agama nggak apa-apa karena misalnya Bu Darni salah ngomong nih, kita bisa meluruskan, nggak kena kalau diskusi. Saya kalau diskusi begini ada orang melapori orang, saya yang paling menghambat dia. Ngapain lu lapori orang-orang diskusi kok kita punya hak jawab meluruskan. Kecuali dia ngomong sendiri monolog, itu baru. Jadi Bu Darni nggak usah Hukum takut sendiri diskusi sama gitu ya? sendiri Bu Darni. Kayak anak Batak dulu tuh, ntar dulu yang lainnya. Anak Batak dulu bikin komal live YouTube sendiri itu baru. Nah, kalau Bu Darni nggak usah takut, nggak ada yang lapor-lapor Bu Darni, nggak ada itu. Saya orang yang pertama kali yang menjadi pengacara Bu Darni kalau diskusi ada yang laporin. Nggak perlu tuh dilapor-lapor. Sering-sering laku naik nanti ke room kalian ini.
Ya sering lah. Nggak masalah. Selama ini aku nggak mau naik ya takut dia lapor lah. Siapa yang mau lapor, orang diskusi kok. Enggak lah kalau diusir. Tapi ini Bang Hendi, kemarin itu si Kepas buka komal sendirian, monolog. Dia merendahkan dan memaki-maki institusi. Jangan pas, udahlah jangan pas. Saya naik ke atas, janganlah Kepas gitu. Ternyata di bawah Aduh, Bang itu Kepas. ada tentara. Ya ada aparat yang ini buat komentar. Udah bang, udah cukup, jangan diulang lagi pas. Kepas ya. Udah. Kepas, nggak boleh itu Kepas. Jangan diulang lagi loh pas, nggak bagus loh itu. Jangan. Bang Andi percaya kalau Kepas pernah masuk penjara gara-gara undang-undang ITE? Gue tampilin fotonya, mau lihat fotonya? Sama video. Saya curiga. Saya Tunggu. curiga. Kepas ya ini kan? berapa Itu- umurnya? Duda kah atau ada istrinya atau gimana? Oh enak ini, Duda ini belum beristri nih Budar nih, enak. Loh, Bagus sama Budar nih, tidak apa-apa tapi ini. banyak uangnya Bang Bukan Kepas. duda Kenapa nggak Pak Ari, beristri? masih perjaka itu. Penjaga, iya. Oh, masih lajang. Ya Iya, ngakunya ada. perjaka. Berapa ngakunya. umur itu Kepas? Penjaga tua dia. Berapa umurnya? Umurnya Kepas ini udah 40-an lebih hampir. Kan kami sesama Kristen. Kalau sesama Kristen atau kita pun walaupun nggak sesama kan harus tahu juga lah. Kita kan sering-sering naik di room. Kan kita harus tahu dong sedikit-sedikit pribadi kawan-kawan kita itu. Ya, Mana sih foto lu pas kok hilang di foto gua? Gua kan ikutin lu juga kasus lu dulu pas. Tunggu ya. Ada di galeri saya Bang Andi, cuman nggak enak Budar kalau nih. mau. Nggak apa-apa sih. Jangan Yang lain lah. jangan siapa? terlalu Nggak boleh dikasih lihat pas, nggak boleh ya? Nggak boleh ya Mas? Nanti biar aja dicari di YouTube sendiri. Ini kan diskusi lintas agama. Oh ya udah. Budar nih, beliau itu ketua umum LSM Tamperak gitu namanya Budar nih ya. Lihat Ketua aja umum nanti di dia. YouTube, aja nanti dilihat. Aduh di YouTube katanya. Tapi nggak apa-apa, kali pas dilihat cuplikannya dikit doang di kamera. iya, besarkanlah di sini Iya. di room Biar besar. Budar nih lihat gitu loh, nggak apa-apa. Janganlah nanti. Nggak apa-apa, Kepas mah udah biasa, udah dikonsumsi. Tunjukkan pesonamu. Udah dikonsumsi publik kok. Take me Waktu out. bajunya dipenorotin aparat kan nggak enak Bang Andi. Gedein saya gedein. No, Budar nih, no. No, yang kecil aja deh tuh, dia tuh. Oh. Udah ya, cukup. Cukup. Kan di tangannya digorok di apa? Tahun berapa itu? Kemarin. 2021. Oh, 3 tahun yang lalu ya. Tapi Kepas orangnya saya lebih salut Kepas itu dia mengakui nggak pernah bohong-bohong, terbuka. Jadi kita maklumi gitu loh. Nah sekarang kalau Kepas tolonglah nggak usah lagi lah main medsos kayak dulu lah. Bentar dulu Bang Andi. Itu kasus undang-undang ITE atau operasi tangkap tangan itu? ITE lah. ITE. Oh, ITE ya, bukan OTT. Tapi nggak ada hubungannya masalah duit ya, nggak ada. Nggak ada. Lihat Cuma aja di mengkritik, Google nanti putusan. ngeritik dia. Udahlah pas, nggak usah lagi kayak gitulah. Nggak usah dibahas itulah, nggak usah dibahas lagi itu. Yang lain lah. Sekarang kita Tadi perbaiki sikap kita bermedia sosial. Mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu. Gitu loh. Iya, betul. Betul. Tapi masih sampai sekarang masih jadi tahanan kota Kepas ya? Udah nggak ada. Masih Enggak, dong. 23 September ini aku bebas murni. Dia masih bersyarat sekarang ya? Iya masih. Tahanan rumah gitu. Enggak, bebas bersyarat. Artinya bebas bersyarat adalah boleh keluar tapi wajib lapor. Tapi dengan catatan kalau dia masih membuat lagi kesalahan yang sama akan dibalikin menjalani hukumannya sampai habis gitu. Iya, jadi aku nggak bisa keluar sejabotabek, makanya aku pulang kampung kan bulan 10 ke Medan. Makanya aku bilang sama si Blender, aku bulan 10 ke Medan pulang kampung. Tiap hari apa kau wajib lapor? Ya seminggu seminggu sekali, 2 minggu, sebulan sekali. Hari Sabtu. Enggak lah, hari-hari Senin lah. Oh, hari Senin.
Yang penting jangan keluar di sejam Salemba. balik. Di Salemba apa di mana? Kan pertama kan di Salemba, di Cipinang, mau dikirim saya ke Nusa Kambangan. Kayak kasus apa aja sama ngapain? Terus Kambangan ngapain? Beneran? Emang benar, saya mau dikirim ke Nusa Kambangan. Makanya dibilang kalau pakai pas buah owner lagi di lapas Cipinang, kami kirim ke Nusa Kambangan. Kan Lu sih udah di dalam, lu ribut lagi, pindah lagi ke Cipinang, pindah lagi, lu ribut melulu sih di dalam. Tapi nggak tahu ya, memang saya di sekolah pun di drop out terus. SD drop out, SMP, SMA. Disuruh kepala sekolah saya dipindahkan terus. Tapi ini Bu Darni ini kayak pasti berteman sama saya loh Bu Darni. Saya itu suka Tapi berteman Bang sama. Handi, Bang Handi, Iya. Bang Kepas ini pemain judi katanya kan tadi. Enggak lah, udahlah, enggak. Enggak lah, Lu pas, enggak. Lu juga pas suka sembarang ngomong lu. Enggak bener lu. Masukku Bukan, nanti tadi yang para di- wanita yang lain. Enggak, yang itu dibilang supaya Pak juga Pano selesai. haram semua. Jadi gini loh Bang Hendy, saya kan gini, saya kan mulai kecil SMP, SMA itu kan kami kan punya ternak B2. Terus kita kan berdoa juga sama Tuhan agar sehat-sehat ternak ini. Kita kan dibesarkan dari B2 juga kan gitu. Nah, kalau semua haram nanti, nah kalau Apen kan haram B2. Islam juga haram B2. Kan kebanyakan haramnya. Di situ, tapi nggak apa-apa kan beda ajaran. Gitu ya Kepas. Kan masih banyak makanan yang lain di mana. Itu Bu Darni bagus kan pertanyaan. Jadi pas lu pernah ke sini nggak, ke restoran yang di pinggir tol itu pas di Cililitan? Yang mana itu? Belum. Oh nggak, belum pernah ya. Udah jangan gua kasih tahu deh. Di situ kan tempatnya. Pinggir jalan. Bang Handi, Bang Kepas, ada tandingan daging babi. Kan ada daging Australia itu yang sering di restoran-restoran. Kalau dipanggang dia lembut kali. Wis, enak tuh. Jangan, Daging kalau babi. muslim memang haram total, mereka nggak bisa makan B2 kecuali Ya, terdesak, tapi misalnya di hutan kan datang Yesus ngasih B2 mau karena nggak ada lagi Kok makanan. Yesus yang datang? Iya dong. Kenapa? Gini loh, misalnya nih, Bang Hendy, nggak gini loh, Bang Hendy misalnya Masa terdesak Yesus di yang hutan. ngasih, ada aja nih. Ya, kan gini. Si Kepas mah kadang-kadang kalau ngomong lucu gitu loh. Aduh. Enggak gini Bang Hendy. Bang Hendy tersesat di hutan. Jadi kurir Tersesat di golput hutan kali. kan nggak ada orang. Terus kan nggak ada orang, berarti kan Yesus lah yang datang antar B2-nya karena nggak ada makanan. Bang Hendy lapar, Aduh. udah lapar banget nih. Nggak mungkin orang, berarti Tuhan Yesus yang ngantar. Oh gitu ya. Coba. Itu sudah siap saji ya Kepas ya? Hah? Sudah siap saji untuk dimakan kiriman dari Yesus Enggak itu. lah, kan ya kan di Bim Salabim langsung B2 kecil kan langsung dikasih lepas. Biar nggak mati kelaparan di hutan. Bapak kira tadi seperti roti, udah masak langsung. Oh, Berarti begini loh, berarti kan nggak membaca perjanjian lama ketika Bani Israel itu ya keluar beda dari Pak Bundaga ketika dia mengantarkan makanan Elia. Itu dengar dulu, bukan yang mana yang sudah di atas. what is that? Apakah itu? Itulah dibilang makanlah karena keras kepala Bani Israel. Itu aja turun dari langit gandum itu. Mana? Kenapa kita takut memakan apa yang diberikan dari langit? Jangan-jangan bukan Yesus yang ngeberikan Kepas. Itu kan Elohim Yesus. Elohim siapa? Elohim Yahweh. Yahweh. Enggak, takutnya itu kan bintang timur, bisa jadi Kepas. Karena Yesus nggak bakalan turun sekarang, nanti turunnya Kepas turunnya Yesus yang kedua kalinya kan masih nanti di akhir zaman. Kan gitu Kepas. Ya kalau itu menurut Pak Ustadz Arif ya sama Bang Hendy itu Lucifer bintang timur biasa saja. Duh.
Assalamualaikum, saudaraku muslim. Andi, aku turun ya, host Bang Arif. Mau kemana? Berbagi. Mau mamam, belum makan, aku belum mandi. Ya udah ya. Dengan si Kepas gimana? Saya- Kelanjutannya dengan si Kepas gimana, Bu Darni? Apalagi rupanya sama Bang Kepas. Udahlah, kami sama-sama Kristen kok. Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Bang Kepas lain, beda. Pak Ustadz, kami nggak ketemu kenapa? Karena ibu ini nggak apa ya, haram samanya B2 gitu. Kalau saya kan enggak. Iya. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa ketemu ya. Nggak ketemu. Nggak bisa, iya. Tapi ngomong-ngomong Iya. Kepas, apa LSM-nya Kepas sekarang itu dibuka apa masih jalan? Ya jalan lah, kan makin banyak dari Aceh sampai Papua, kan anggota saya kan seluruh Indonesia. Waduh. Udah ya Bang Handi, ada semua. Aku turun ya. Terima kasih ya semua. Iya, Bu Darni. Assalamualaikum, guru-guruku, Bang Andi semuanya, host. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Halo, assalamualaikum Bang Andi. Ya, Halo tidur Bang Bang Andi Hendi. monitor. Kayaknya ada tidur Bang Hendi tuh. Itu Pak Ustadz Arif. Jadi istilahnya yang saya bilang tadi, Advent beda Pak Arif, beda. Advent apalagi Siluga. Siluga itu kan Tiberias itu. Bang Andi monitor. Itu Pak Fano, barusan Pak Fano itu Advent kan, Bang Kepas? Dia Yang juga mana? nggak makan B2 itu. Iya, Advent, Siluga kan Tiberias, nggak bisa pakai adat kan, ada istiadat. Jadi dia gini, Tiberias itu Kristen Protestan itu nggak bisa membedakan mana ada istiadat, mana agama gitu. Ya, kalau Pak Fano ini beliaunya Advent, baru masuk Advent kan gitu. Dia pengikut Yesus, bukan penyembah Yesus. Kalau Kepas gimana? Ya saya menyembah Yesus lah karena dia kan Elohim. Elohim dari mananya Kepas? Filipi Elohim itu 2, Elohim itu bukan manusia Kepas. Ini Yesus manusia kan? Coba Pak Fano, coba jelaskan ke Kepas Pak Fano. Silakan Pak Fano. Oke, kita serahkan saja sama si Bapak Kipas ini membaca Alkitab baik-baik dan disimak kembali apa tujuan Bapa Pencipta langit dan bumi ketika Yesus menyampaikan apa yang dihendaki Bapa di surga. Karena di Matius 7 ayat 21, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, itu yang saya tanyakan tadi kepada Bapak Rizky ya. Rizky tadi yang turun tadi ya. Itu 2 oknum atau 1 oknum? Kalau dikatakan 1, kenapa Yesus berdoa? Dan selalu dia mengatakan Bapa. Bapa. Sama seperti ketika Yesus dibaptis, ketika dibaptis datang suara Bapa. Inilah anakku. Ini harus kita simak ya perkataan ini. Inilah anakku. Kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah, di situ aja coba dulu gimana pemahaman kita tentang perkataan ini. Ya. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu kata-kata Bapa dari surga. Nah, Yesus pun selalu dia berdoa kepada Bapa. Selalu dia mengajarkan orang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yesus pun berkata-kata lagi, kalau bila seandainya ditujukan ayat, dalilnya saya tujukan, ya. Dia berkata-kata lagi, aku hanya diutus Bapa. Terus dia berkata-kata lagi, aku tidak boleh berkata-kata dari diriku sendiri.
melainkan Dia yang mengutus aku. Bapalah yang berkata-kata. Itu yang saya sampaikan. Nah, jadi kalau Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi. Oh. Jadi Pak Pano ini Advent atau Islam? Waduh, tanyalah orang bapak inilah. Tadi baru ini turun ibu apa tadi? Itu satu apa? Advent. Pakai pas Advent. Beda memang. Nggak Advent tadi juga ibu itu Advent, tapi beda lagi sama Pak Pano. Bang Inspirasi, aku sepi loh kalau aku di sini, saya joget-joget dulu kemana-mana ya. Siap. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Lanjut, wabarakatuh. Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Beda gini pakai loh, pas. Tadi Pak apa itu, siapa itu Ibu Darni itu sama Pak Pano satu agama. Terus konsep, makanya saya bingung lihat kalian. Kalau kami AKBP, kalau saya bilang tidak haram makan B2, mereka pun mengatakan tidak haram. Kalian tadi sama bertolak belakang dengan ibu itu. Yang mana itu? Makanya Coba satu dulu apa? Coba. Apa? Ibu Darni yang baru keluar tadi, Ibu Darni itu kan dia katakan Advent, Pak Pano Advent, kan gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan dia konsep ketuhanannya gimana, sudah didengar Pak Pano. Terus saya dengar lagi Pak Pano membilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, kayak mananya, di mananya kalian itu bertentangan? Iya, kalau itu soal itu Pak, itu tergantung kita memahami apa perkataan Yesus. Kalau kita betul-betul mengikuti ajaran Yesus, kita meyakini perkataan Yesus bukan perkataan manusia Pak, maka kita selalu mengatakan apa yang dikatakan Yesus. Betul nggak? Ayo. Jadi gini, Pak Pano ada situ Alkitab, biar kita baca Filipi 2 5-11. Saya baca tuh gimana? Atau Pak Pano ada Alkitab nggak situ? Baca aja pakai pas. Baca. Jadi sebelum apa? Tunggu dulu Pak ya. Sebentar ya. Sebelum Bapak baca, harus teliti dulu. Harus cari tahu dulu siapa ini mengatakan ini betul-betul Yesus sendiri atau tulisan manusia, hanya karangan manusia. Oke, ya? Jadi kalau Bapak mengatakan karangan manusia ini yang ditulis Rasul Paulus, berarti semua dari Matius sampai Wahyu itu berarti karangan manusia, masuk Bapak? Makanya teliti dulu, makanya aku bilang tadi, teliti dulu. Kan saya bilang, kan Bapak, kan saya ngikuti perkataan Bapaknya, tapi Bapak yang... Iya, makanya itu yang saya makanya kita teliti dulu. Oke ya? Satu saja saya ingatkan sama Bapak di sini. Yesus datang ke bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Datang ini yang tidak bertanggung jawab ini, so hebat dia di Efesus 2 ayat 15 ya, di Efesus 2 ayat 15 dia mengatakan apa? Sebabnya matinya di kayu salib, hukum Taurat dan hukum yang segalanya sudah dibatalkan. Nah, macam mana itu? Coba. Aduh, penyesat itu berarti Pak Kepas. Apa Pano ya? Itu makanya aku bilang tadi harus teliti dulu kita. Macam mana siapa penulis ini? Karena Yesus sudah berpesan Pak. Waspadalah. Ini Yesus sebelum mati ya, sebelum naik ke surga ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu ya. Ya. Mereka tadi kan mau dengar kan Filipi 2 5-11, biar saya baca. Oke lah, bacalah Pak. Oke, baca. Baca pakai pas, coba baca. Ya, supaya biar didengarnya. Filipi 2 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah direndahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuh. Udah jelas. Nah, bisa Berarti ditanggapi. Tuhan. Ya, berarti Yesus Tuhan ya. Kan Ya, tidak jelas. setara. tadi. Yohanes 13. Tidak Yohanes setara 13 ayat tapi. 13. Oke. Sebentar ya, biar saya apa dulu apa perkataan Bapak ini ya. Bisa saya bertanya? Mana? Nah, sebentar dulu. Jadi Yesus ini sejak kapan dia jadi Tuhan? Mulai dari mana? Yohanes 13 ayat 13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Itulah aku. Udah jelas. Iya tadi. Jadi sejak kapan itu yang saya katakan? Sejak dahulu kala atau sejak apa? Jadi kalau kamu katakan siapa yang mengatakan, berarti seketika dari Matius sampai Wahyu. Jangan kemana-mana kita, Pak. Sejak kapan Yesus ini menjadi Tuhan? Itu yang saya tanya. Ya kan ada bertanya muridnya, kau menyebut aku guru dan Tuhan. Ya itulah aku. Kan dari Belum guru, mati dia kau- gitu kan? Belum mati Belum dia kan? dunia dijadikan Tuhan Yesus sudah ada. Tuh. Oke, Dia oke, itu belum harus mati bersyukur. pada Kamu waktu belum dia bicara katakan harus itu bersyukur. kepada. Halo. Syukur gantian ngomongnya. Belum mati Masuk-masuk dia langsung waktu jalan. apa itu kan mengatakan itu kepada siapa itu? Filipus ya? Iya. Jadi gini, pas pertanyaannya Pak Vano. Tunggu dulu, Pak. Sejak kapan Yesus itu dilantik sebagai Tuhan? Gitu. Tidak Yesus dilantik jadi Tuhan. Dia Elohim. Kok dilantik berarti sementara. Bisa dicabut, diberikan. Berarti kan bukan diberikan itu gelar. Nah itu apa yang saya Nah, maksud tadi. Sejak kapan? Apakah dari sononya atau dari sebelum ada bumi ini atau sebelum ada manusia di bumi ini sudah Tuhan dia? Sudah Tuhan, dia kan udah dibilang Filipi, dia memakai Oh. bahasa orang hamba. Nah, jadi Dibilang, begini. makanya berarti tadi asal Oke. capek saya Udah, membaca 6 ayat Udah, itu. sebenarnya apa? Jadi begini Pak. Jangan dibisu. Coba buka Roma 14 ayat 9. Coba baca dulu Pak. Minta tolong Baca Pak ya. aja, baca. Enggak, nanti Bapak bilang, Bapak kira nanti asumsi saya. Coba dibaca Pak. Jangan dibisu komen. Baca aja. Saya baca tadi ngambil ayat. Baca Enggak aja. Pak. Oh, tolong host, bisa host. Nanti dibilang apa asumsi saya, ya kan? Baca, tolong host, baca aja kan Pak. Bapak kan bisa. Roma 10, Roma 14 host. Baca aja Vano, baca ada. Ada data kan? Baca. Jangan dibisukan komentarnya. Ambilkan Alkitab itu sama aku dulu. Ambilkan Alkitab. Berisik sekali kau syukur ya, baru naik nyala-nyala. Diam dulu. Biar Kepa sama Vano dulu gantian. Tadi Ibu Sebentar itu dulu, ya. Advent, Bapak Advent, tapi beda. Iya, kamu tenanglah. Beda-beda pemahaman manusia ini ketika membaca apa. Makanya kalau sekolah itu semua pintar, berarti juara satu semua. Tetapi ketika apa, hanya satu juara satu di sekolah, betul nggak? Bukan semua. Biarpun banyak murid, betul nggak? Nah itu aja. Jangan samakan ke situ. Iya, Konsep saya ketuhanan, tahu itu. kita ini Trinitas, Saya tahu. Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Iya, saya tahu itu. Udah. Ada ayat. Lanjut diskusinya, lanjut Bunda tengahin, lanjut. Vano lanjut. Udah. Ada juga ayatnya nanti saya Ya, tunjukkan tidak ada juga. guna. Serikoin aja bunda ini. Roma 14 ayat 9. Mana dia? Nah, ini dia ya.
Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Mati dulu baru Tuhan. Jadi Bapak bilang tadi sejak dari dahulu kala. Mana ini? Mananya Pak? Bukan itu, makanya Bapak, aku bingung Bapak. Di mananya Pak? Benar itu. Maksudnya gini pakai pas. Kata yang ada di Filipi, ya kan? Dan kata apa yang dikatakan bersyukur ini, dia bilang gini, dari dulu Yesus itu sudah menjadi Tuhan, ya kan? Nah, sedangkan yang dimaksud Bang Vano tadi, yang Roma. dibaca, nah, yang di Roma, Pak. Yesus ini menunggu mati dulu baru menjadi Tuhan. Yang mana betul ini? Mana yang benar, Mas Vano? Iya kan? Dari dulu sudah menjadi Tuhan atau Yesus sudah ada sebelum dunia jadikan. nah kan nggak nyambung kan? Kalau ketika kami menanya imam kalian sekarang Nabi Muhammad itu berada di mana? Mulai. Nggak ada hubungannya dengan Muhammad. Kami nggak ada bahas Nabi Muhammad di sini. Sikat dia Bang Vano, sikat. Kasih paham dia. Lanjut, Vano. Nah, ketika kami mau nanya imam kamu, berani Imam nggak kau imam. Diam aja. Tidak ada bahas imam di sini. Ya, tapi makanya aku bilang tadi, ayolah kita baca betul-betul macam mana tujuan Bapa pencipta langit dan bumi itu. Udah kamu aja yang kurang macam mana maksud Yesus caranya menyampaikan itu. Apa tujuannya? Betul begitu? Kalau tidak, seperti yang diajarkan Yesus, janganlah. Makanya coba dibuka biar saya izinkan saya membacakan apa ini ya. Yesus mengatakan ini. Matius 11 ayat 28. Udah nanti kamu sama si Darmi aja nanti yang tadi itu aja karena kamu sama-sama Advent. Kenapa kalian bisa beda? Kalau saya Kristen Protestan, kalian aja tadi udah beda. Loh, Ya, ini konsepnya namanya jelas. diskusi Kepas. Ini diskusi Kepas. Kan diskusinya ini Bapak. Ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulakuk. Ini ya, harus kita apa ya? Yesus mengatakan ini ya. Pikulakuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, jadi belajar ini macam mana Pak? Menurut Bapak. Kalau menurut saya pribadi, kita sesuaikan dengan apa yang sudah Yesus Ajarkan. Nah, kira-kira begitu menurut saya Pak ya pribadi. Tapi entah macam mana. Nggak apa-apa ya, itu pandangan kamu udah nggak apa-apa Pak Panu, nggak apa-apa. Namanya kamu kan beda, nggak apa-apa. Orang saya juga sering komal masuk sini, ya Islam juga pandangannya beda ya nggak apa-apa. Namanya beda, nggak apa-apa. Tapi saya tetap percaya Yesus itu Tuhan. Mau apapun yang kamu bilang, mau sampai kiamat pun kamu bilang nggak berubah iman saya sama keyakinan saya, kepercayaan saya sama Tuhan Yesus. Nggak bisa, Betul. nggak bisa saya paksakan itu. Bukan itu yang saya apa. Tapi ayolah kembali. Kalau memang itu yang dikatakan Yesus, ya udah. Itu aja. Oke, lanjut lah. Lanjut lah. Apalagi yang yang lain. mau dibahas? Coba. Boleh saya bertanya? Silakan. Boleh. Nabi Muhammad sekarang berada di mana? Tanya sama siapa? Ya, Nabi Muhammad berada di mana? Jangan ditanya lagi kalau masih di kuburan, ada kuburannya ya masih di bumi lah ya apa di alam kubur. Betul. Oh, ada kuburan. Sama siapa ditanya? Sama siapa ditanya?
Ya Ustadz Arif bisa lah menjawab, Ustadz Arif. Iya lah. Kok di Kalau sama udah jelas, kalau aku mana bisa aku menjawab itu kan? Karena aku nggak mengerti ya kan. Nanti suruh dia tanya di akhirat aja. Udah bunda turunin dia. Lanjut. Kalau Yesus ada di mana Kepas kira-kira saat ini Kepas? Di sorga lah, di sorga. Datanya di mana? Ayatnya di mana? Dia kan naik ke sorga waktu dia kebangkitan itu. Nah, datanya di mana? Coba tampilkan. Loh, kabur Kepas. Kepas kan satu kali dia jatuh Kepas ini. Naik lagi Kepas. Jatuh dia Ustaz Arif. Ustaz Arif. Pano silakan Pano, mau diskusi apa Pano? Sama Ustaz Arif ya, Bu. Kalau Pak Vano ini Islamnya apa Kristennya itu kan Kristen apa ya, beda dengan Kristen yang lain Bunda Vera. Beliau mengklaim bahwa Yesus itu adalah hanya utusan aja, bukan Iya, kemudian kayak seperti Wanas itu. ya, Wanas ya Ustaz Arif ya. Unitarian, kayak Unitarian, Advent. Oh enggak, kalau Advent Unitarian. Jadi beliau itu mengajarkan pemahaman secara alkitabiah, bukan doktrin semata, bukan doktrin dari bapak-bapak gereja. Bahkan dia lantang kemudian bernarasi ada penyesat yang kemudian membelokkan ajaran-ajarannya Yesus. Bukan begitu Pak Panu ya? Iya Pak, makanya orang banyak apa tadi. Makanya si Kipas tadi mengatakan satu apa, kalian jadi kok beda apa, ya kan? Tapi Pak Fano, Bunda boleh nanya nggak? Apa itu? Lagi makan ini ya, sambil makan aku ini. Iya boleh. Nyantai aja kita. Iya, Pak Fano jadi iya. percaya nggak tentang penyalipan itu bahwa Yesus disalib? Tapi belum saya apa kali ke sana lagi Bu. Nanti saya kalau sudah mendalamkan nanti baru saya apa. Karena saya tidak bisa saya mengatakan begini kalau tidak saya tahu betul-betul itu. Tapi Bapak secara garis besar aja nih Bunda tanya kan udah baca kitabnya tuh. Udah baca Bible kan. Nah dari data yang ada di Bible Bapak, kira-kira Bapak percaya nggak bahwa memang itu Yesus yang disalib? Itu aja pertanyaan Bunda. Memang kalau di ini di Alkitab apa ini di mana terus dikata-katakan ini dimulai kisah para rasul ya, itu Yesus dia yang disalib. Yesus itu disalib begitu. Oh gitu. Kalau di KPR itu ya datanya ya. Tapi kalau di data-data yang lain di mana? Di Bible misalnya di Matius. Bentar Bunda buka data ini. Sambil makan lanjut Pak Fano. Iya lanjut. Ya. Makanya saya bilang tadi, saya nggak bisa berani mengatakan di luar perkataan Yesus. Saya perhatikan dulu, saya teliti dulu. Apa yang sudah pasti, maka itu yang saya sampaikan. Itulah dulu yang saya apa. Aku pun masih mencari-cari gitu. Ambil minum dulu, minum. Mana minum? Sebenarnya aku belum apa sama siapa tadi. Siapa itu? Si Rizky ya. Karena banyak apanya tadi itu.
Ini ayakian yang saya tanya sama dia tadi. Saya bukakan sama dia apa. Saya tanya, ya kan? Saya tanya. Dan saya tunjukkan nanti ayat apa ini. Yang dikatakan yang tertulis, ya kan? Karena banyak orang mengatakan Yesus Tuhan. Ya kan? Halo? Iya, lanjut. Tadi apa kata Alkitab di sana, ya kan? Iya. Tapi kalau dia mengaku Yesus itu Tuhan, berarti Alkitab mengatakan di situ apa? Antikristus. Iya. Ya kan? Karena Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, bukan Tuhan. Benar begitu? Ya, sebagai utusan tepatnya. Banyak data-data di Bible kan? Ya, jadi makanya saya pelan-pelan saja tadi, tapi nggak dikasihnya aku apa tadi waktu untuk apa menanyakan ini sama dia tadi. Selalu pelan. Nah, udah. Ada tadi sebelum ibu apa tadi? Iya. Siapa namanya? Apa Bapak Rizky? King Richard itu namanya, Pak Vano. King Richard tadi yang ngomel-ngomel itu kan. Iya. Terkait dengan penyalipan Yesus, coba Pak Vano dibaca Amsal 21 ayat 18, Bapak. Kira-kira Amsal 21 ayat 18. Belum sama. Amsal. Oh, sampai rating. Amsal berapa tadi, Pak? 8. Amsal 21 ayatnya nomornya 18. 21 ayat 18. Iya. Orang Farisi dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Orang fasik itu, Pak. Orang fasik, bukan orang Farisi. Orang fasik. Oh ya, orang fasik. Iya, sorry. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Iya. Pertanyaan saya, Yesus itu berdosa apa enggak, Pak? Orang jujur apa orang fasik, Pak? Ya, kalau Yesus itu orangnya jujur. Yang pengkhianat siapa kira-kira, Pak? Di antara murid-murid Yesus itu, Pak? Yudas Kariot. Ya, betul. Kemudian di Keluaran 23, Pak, ayat 7 sampai 8 dibaca, Pak. Coba Pak? Di Keluaran 23 ayat 7 sampai 8. Kalau kita mau membahas tentang penyaliban, Pak, ya. Keluaran 23 ayat 7 sampai 8. 23 ayat 7 sampai 8. Bunyinya begini. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Iya, kira-kira Yesus itu orang yang benar dan orang yang tidak bersalah gitu, Pak, ya? Iya, orang benar lah, Pak. Orang benar. Kalau orang benar boleh dibunuh atau tidak boleh dibunuh, Pak? Kalau di sini dikatakan nggak boleh dibunuh. Iya, nggak boleh dibunuh kan? Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah.
Terus di ayat ke-8-nya, Pak? Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ya, kira-kira pada waktu saat proses penyaliban Yesus, peristiwa Yesus disalib, yang menerima suap itu siapa, Pak? Siapa? Ini kali Yudas Kariot ini. Iya. Berarti kembali ke Amsal tadi itu, Pak, bahwa orang fasik, orang yang menerima suap itu dijadikan sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai pengganti orang jujur. Jadi orang yang tidak berdosa, orang jujur, orang yang tidak bersalah itu tidak boleh dibunuh. Kan gitu intinya, Pak ya. Yang dibunuh, yang harus dibunuh itu adalah pengkhianat, kemudian orang yang menerima suap, kan seperti itu, Pak ya. Nah, kalau dari peristiwa penyaliban Yesus, kira-kira yang dibunuh itu, yang disalib itu Yesus atau orang pengkhianat, Pak, sebagai pengganti Yesus? Nah justru itu makanya saya apa tadi, kalau sebenarnya ya, kalau mengikuti perkataan ini, itu yang sebenarnya disalib orang yang bersalah, ya kan? Iya, itu. Sedangkan Yesus tidak punya salah. Iya, kalau mengikuti apa ini kita ya. Tapi makanya ketika ibu apa tadi, siapa ya, ibu? Bu Darni. Maaf lah, karena mata saya kurang ini. Apa? Saya Ibu Vera. Oh, Ibu Vera. Ibu Vera, ketika dia bertanya sama saya, apakah Yesus itu disalib? Saya belum bisa menjawabnya itu karena masih saya mencari dan harus teliti betul-betul supaya jangan berkesalahan nanti. Betul, Pak. Bahkan di dalam salah satu ayat di Bible Bapak, Yesus itu hanya menonton, Pak, terhadap pembunuhan itu. Ya. Menonton. Coba dibuka di Mazmur 91 ayat 8 sampai 12, dibaca itu, Pak. Kalau tidak Bentar, Pak ya. Iya, Mazmur 91. Iya benar, Mazmur 91. Iya, 91 ya, ayat 8 sampai ke 12 itu, Pak. Coba. Mazmur 91 ayat 8. Ya, mulai dari 8 sampai 12 coba. Sampai 12. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, gimana? Siapa yang menonton itu? Engkau hanya menontonnya. Orang-orang yang benar ini ya. Siapa orang yang benar tadi? Yang tidak bersalah. Ya. Sebab Tuhan ialah tempat yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Udah beli Ustaz Arif? Ada beling ya? Iya. Karena nanti dicatat aja itu yang udah dikasih data-data dari Ustaz Arif, jadi nanti bisa dipahamin lagi gitu. Ya, makanya Pak, ini baru apa juga ini jujur. Iya. Memang sudah saya baca hari-hari yang lalu atau tahun-tahun yang lalu. Jadi saya cari-cari ini, malam ini ketemu saya. Ini yang saya selalu karena sepertinya sudah saya bacakan di mana ya. Saya capek. Bahkan waktu saya cari di internet itu bunyinya itu, tetapi nggak muncul. Beda. Karena gini, ini penting nanti. Ini penting dijadikan referensi ya. Nanti kan biar
Biar Vano, Iya, Pak Vano bisa tahu kan bahwa dengan data-data yang ada bisa lebih percaya bahwa Yesus itu tidak disalib dan bukan untuk, kan tujuannya kan orang Kristen ini banyak bilang Yesus disalib untuk menebus dosa waris, betul? ya. Nah, jadi kalau dengan Pak Vano bisa paham dari data-data yang ada percaya bahwa Yesus itu tidak mati di tiang salib, berarti kan penebusan dosa itu gugur, tidak ada, betul nggak? Ya. Nah, coba buka satu Bunda kasih ya di Ibrani 5 nomor 7 ayat 7 Pak Vano. Apa itu? Tentang doa-doa Yesus yang selalu diijabah. Enggak, Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Ibrani. Ya, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Jadi semua doa Yesus itu Pak kepada Bapa, kepada Sang Bapa, kepada Tuhannya itu selalu diselamatkan, selalu dikabulkan doanya Yesus itu. Amsal tadi, Amsal. Jadi Yesus itu diselamatkan dari Ibrani Pak. pembunuhan itu. Ibrani. Ibrani 5 ayat 7 ya. Sudah di apa itu? Sebentar dulu Bu ya. Amsal Iya. tadi ayat Amsal 21 ayat 8 Pak ya. Oh, yang tadi Iya, soalnya Iya, 21 ayat 18. Oh, ada 18. Ya, 18. Mazmur 91 ayat Mazmur 91 ayatnya ke ayat 8 sampai 12 Mazmur. ayat 8. Tiga ya. Baru ada tadi ke apa ini ya? Ke keluaran tadi ya. Ibrani 5. Enggak, sebelum apa? Sebelum Ibu Oh, tujuh. iya. Keluaran 23 ayat 7 sampai 8. Keluaran 23 ayat 7 ayat sampai 7 dan 8. Iya, 7 dan 8. Ya, biar saya bukakan apa Ibrani yang baru di apa. Maaf dulu Bu ya, karena harus saya Iya, nggak apa-apa. saya. Gak apa-apa Pak, Saya mesti begini. dicatat, iya. Sama-sama belajar kita. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidup yang sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada yang telah dideritanya. Aku agak-agak apa kalau malam membaca ini Bu ya? Iya, Apa? apa? Karena rabun mata, maaf ya. Berarti gini Pak, di Ibrani 5:7 ini kan menjelaskan bahwa Yesus itu mempersembahkan doa dan permohonan semuanya didengar sama Bapa dan dan diselamatkan dari maut. Karena apa? Karena kesalehannya, betul. Dia orang saleh kan? Bapak percaya itu kan Yesus orang saleh. Ya. Iya. Lanjut Ustaz Arif. Ya, jadi Yesus itu Pak adalah seorang yang taat, seorang yang baik, manusia yang baik, yang kemudian ketika berdoa kepada Tuhannya itu selalu mengabulkan, tidak pernah menolak. Jadi ini berkaitan dengan ketika Yesus berdoa semalam-malaman di Taman Getsemani itu sebelum pembunuhan. Nah, ketika doanya Yesus itu semalam-malaman itu Pak, kira-kira Tuhan menurut keluaran itu dikabulkan apa tidak Pak? Sebenarnya kalau orang saleh didengarkan ya kan, dikabulkan. Iya, berarti ketika dikabulkan
untuk kemudian terhindar dari cawan, dari proses penyalipan, itu doa Yesus itu dikabulkan oleh Tuhannya. Maka kemudian dia diselamatkan oleh Bapa dan diangkat. Kan itu kan? Iya, karena kembali kita kepada nabi-nabi dulu kan, apa yang apa nabi-nabi dulu itu dikabulkan Bapa Pencipta langit dan bumi kan begitu. Benar, benar ya. Semua itu Elia pun, ya kan? Iya. Musa. Karena Ya, mereka itu semua. nabi-nabi terdahulu itu kan utusan-utusan Bapak. Dan utusan-utusan Bapak itu berarti orang-orang yang dikasihi Bapak, betul? Ya berarti mereka dijaga dong sama pengutus yaitu Bapak. Iya. Pasti Pasti. dijaga. Betul. Nah, jadi itu makanya selalu saya ini, siapa tadi membilang sama saya tadi, Bapak Vano ini sekarang sepertinya teracam juga di mana-mana dia ikut di organisasi. Iya betul, karena saya beda banyak yang tidak sepakat dan sepaham dengan mengartikan ini. Cumanya saya jujur ya, kalau di Advent ini banyaklah mereka ini lakukan sesuaikan dengan apa yang ada di Alkitab itu aja. Seperti yang disampaikan Ibu tadi itu mungkin besok-besok ya kan, kalau sering kita bukakan perkataan-perkataan Yesus itu mungkin biarpun dia bilang tidak goyah, tidak macam manapun diombang-ambing saya itu, kalau kuasa Bapa Pencipta langit dan bumi ya tidak bisa, nggak ada mustahil ya kan. Iya. Jadi bukan dalam artinya saya pun bukan itu maksud saya memaksa orang, enggak. Karena Bapak itu di surga udah tahu dia yang mana yang layak bisa masuk ke sana, ya kan? Iya, Bukan karena semua. kan banyak juga itu ya memberikan Sama bahwa- seperti begini. Sama Iya. seperti begini, orang butuh karyawan di perusahaan, tetapi tidak semua manusia, karena manusia ini semua mau kerja, tetapi yang punya ini tidak semua orang diterimanya, ditengoklah orangnya macam mana IQ-nya, kira-kira begitu ya kan? Betul. Bapak, Apalagi Bapak Pencipta langit dan bumi lebih dari manusia ini ya kan? iya. Pak Vano, Bunda ada mau yang ditanya boleh? Gini. Kan biasanya tuh kalau yang dari teman-teman Kristen yang lain, saudara Kristen yang lain itu kan selalu bilang nih di Yohanes 10:30 ya. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, bagaimana ini kalau pemahaman dari Pak Vano dengan data ya di Yohanes 10:30 ini? Silakan. Ya. Kalau itu yang satu itu adalah yang disampaikannya itu bukan satu tubuh. Ya, apa yang dikatakan Bapak itu yang saya sampaikan, makanya satu. Sebenarnya ya, itu karena Bapak itu pencipta langit dan bumi itu berkata-kata, nggak tahulah kita macam mana tubuhnya Bapak itu, hanya Yesus yang tahu itu. Nah, berkata-kata dia kepada Yesus, menumpang dia di dalam tubuh Yesus, kira-kira begitu. Makanya satu. Apa yang dikatakan itu bukan dua orang. Bisa saja begini, yang berkata-kata itu yang memakai yang berfirman pada waktu itu adalah Bapak itu. Kira-kira begitu menurut saya pribadi. Iya benar. Jadi begini, kalau Bunda kita masih satu parikofnya ini ya. Kalau di 10:3 itu kan tadi di 10:30-nya. Di nomor 36-nya kan jelas ini. Bahwa satu di sini yang dimaksud adalah pekerjaan-pekerjaan. Karena di sini ya Bunda baca ya. Masih yang di 36. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia? Benarkan di sini bahwa dia oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Bapa. Karena aku telah berkata, aku anak Bapa.
Jadi jika di 37-nya, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Nah, ini perkataannya berarti satu di sini berarti benar kata Pak Fano tadi ya. Berarti cuman pekerjaan-pekerjaan, berarti Bapak dan Yesus itu Yesus itu tidak satu pribadi, betul? Iya. Iya. Betul. Bapak cerdas banget ini ya, Ustaz Arif ya. Ya, karena apa yang dikatakan Yesus itu yang saya sampaikan. Nggak mungkin saya keluar dari apa perkataan Yesus. Nanti kalau saya mengarang di luar itu atau membilang, oh bukan, ini begini, itu kan asumsi. Bisa saja nanti Yesus itu pun marah sama saya. Jangankan Bapa pencipta langit dan bumi, Yesus saja bilang sama aku, apa kamu ini, Fano? Nggak ada aku bilang sama kamu begitu dah. Nah itu yang saya jaga. Iya benar. Karena di 38 juga tuh lebih jelas lagi. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, Iya betul. Iya. tuh, berarti di sini jelas Yesus itu menyampaikan pekerjaan ajaran atau firman-firman dari Bapa itu sendiri, betul? Iya, Tugasnya. tugasnya. Lanjut Ustaz Arif, gantian Bunda standby. Kan udah berkata-kata dia itu di mana itu ya? Di Yohanes 12 itu kalau nggak salah. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, ya, melainkan Bapa yang berkata-kata. Apa yang saya katakan itu yang saya sampaikan. Kan Yesus mengatakan demikian. Makanya dari situ saya apa? Oh, berarti Yesus ini bukan seperti yang disampaikan bapak-bapak agama ini. Nah, mulai dari situlah bapak-bapak agama tidak ini cocok sependapat kami. Makanya enak loh, enak kalau di di Advent ini karena diperbolehkan diskusi, ada diskusi. Pendapatmu macam mana si Anu? Coba kasih pendapatmu. Ini tema, ini ayatnya. Jadi itu yang enak. Coba di sekte yang di organisasi lain. Cukup saja pendeta yang begini firman Tuhan, udah selesai, amin. Tutup buku, udah pulang, bubar. Nah, ini yang saya sedikit di Advent ini. Dikasih tanyalah ibu itu nanti kapan jumpa lagi di Rome. Betul ada diskusi di di Advent. Ya, siapapun pendetanya biarpun S3 bisa kita Nah, keluarkan apa yang kamu pendapatmu kira-kira Kalau seandainya kurang ya kita jelaskan. Nah, kira-kira begitu kalau di Advent. Jadi banyak lah, makanya aku bilang tadi banyak yang saya setuju atau saya okekan dengan mengikuti ajaran, tapi tidak semua ya. Kenapa? Seperti haram. Nah, dituruti hari Sabat, ya kan? Dituruti, ya kan? Belas kasih. Yesus ketika dia membasuh kaki murid-muridnya itu, ya kan? Nah, ada lagi ya. Jangan kita selalu langsung ini emosi sama orang. Nggak boleh. Sabar. Lemah lembut. Nah, itu dia. Itu yang saya betul. Habis itu misalnya ada rezeki kita dalam satu minggu ini, ya kan? Ayo kita makan bersama. Makan rame-rame gitu. Coba kalau dia yang lain, makan pencarianmu, saya makan pencarian saya. Kan begitu. Kalau bisa pencarianmu itu kita makan. Kalau pencarian saya jangan kawan. Kan ada itu kan, Bu? Iya benar. Dan tadi kita udah terjawab itu tadi, Bu. Boleh satu lagi nggak, Pak Fano? Enak nih nyantai kita ya, Pak Fano. Iya, apa itu? Di Yohanes 14, 16 sampai 17. Bapak bisa buka juga nggak, Pak? Yohanes 14 ayat 16 ayat 16 sampai 17. 16 Yohanes 14 14 ayat 16 sampai 17.
Coba dibaca ya Pak. Ayat. Bunda ini susah banget nih mau mute. Ya lanjut. Ya, sebentar ya. Agak-agak apa biar saya apa dekatkan di apa ini di lampu. Agak kurang apa. Mana apa kursi itu? Yohanes 14 ayat 16 sampai 16 ayat 16. Ya, 16 sampai 17. dari pasal 14 tadi kan? Yohanes 14 ya, ayat 16 sampai 17. Iya. Bentar Bu ya. Bisa bacakan atau Pak? Nggak bisa, gelap. Bisa. Bisa. Judulnya Yesus menjanjikan penghiburan. Ya, Itu judulnya. ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 ya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalammu, di dalam kamu. Ya, berarti di sini Yesus meminta kepada Bapa bahwa akan datangnya Roh kebenaran, seorang penolong, betul? Nah, kalau menurut pemahaman Pak Vano, Roh kebenaran di sini kira-kira sudah datang atau akan datang? Dan menurut Pak Vano ini untuk siapa? Yesus meminta kepada Bapa Roh kebenaran itu akan datang atau belum datang? Silakan. Jadi menurut Atau sudah datang maksud Bunda, iya. Jadi menurut pemahaman saya ketika saya baca ini, maksud Yesus dia memohon kepada Bapa, tiap-tiap kita ini ya, ini pemahaman saya pribadi ya. Jadi tiap-tiap manusia ini ada malaikat-malaikat yang apa? Dari Bapa ada juga malaikat apa? Iblis. Jadi semua apa yang kita lakukan itu dicatat. Jadi ketika kita apa? Pak Vano itu bukan malaikat Pak Vano, tapi seorang penolong. Iya, penolong. Jadi itulah seorang penolong. Iya, itu yang menurut saya pemahaman saya ini Pak, yang saya apa ketika saya apa. Jadi misalnya kita pergi kemana-mana ya kan, atau seorang penolong dan Roh kebenaran. Jadi Yesus meminta kepada Bapa seorang penolong dan Roh kebenaran, yaitu Roh kebenaran gitu. Kalau iblis kan pasti bukan Roh kebenaran kan Pak? Betul? Iya. Seorang. Kalau seorang itu buat siapa Pak? Biasanya kalau kita menyebut seorang itu wujudnya itu buat siapa? Buat manusia bukan? manusia ya, Ya. seorang diri sama satu orang gitu ya, seorang ya. Jadi ini perlu juga saya apa ini ya. Jadi ini itulah yang apa, yang pemahaman saya tadi ya. Jadi oleh karena itu pun saya masih belajar. Saya ini telusuri siapa ini yang dia maksud, kan begitu ya kan. Ini perlu juga apa ini, siapa yang diutus, yang dia katakan ini, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Siapa orang ini ya kan kira-kira begitu. Itu harus saya apa dulu lagi. Supaya yang lain, penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti kalaupun Yesus sudah nggak ada, berarti penolongnya tetap, ya kan? Selama-lamanya. Gitu.
Lanjut Pak, lanjut. Aku suka kalau macam kayak gini apa diskusi. Kalau diskusi-diskusi apa nanti bertahan begini tidak seperti ini Jadi aku suka macam kayak gini. Kenapa? Karena selalu dipersilakan iyalah harus artikan ya, cari lagi siapa itu, diberikan waktu kan begitu. Ada itu Bu. Ketika berdiskusi macam begini, oh begini Vano, bukan begini. Ini saya nggak suka. Sama seperti kami di Kristen ada itu ya, dikasih tahu. Ini kan kata Yesus, begini kata Yesus. Datang dia bilang begini, oh bukan begitu begini kan aku nggak suka itu. Jujur. Jadi kalau macam-macam begini aku Bu suka. Iya, Pak Pano catat aja gitu kan. Satu lagi Bunda mau kasih Pak ya, di kelanjutan itu di Yohanes 16 ayat 7 Pak. Coba dibuka Pak. Yohanes 16 ayat 7. Mana bukunya? Sebentar Bu ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Kristen yang lain mau diskusi silakan kasih permintaan ya. Atau teman-teman saudara-saudara muslim yang lain. Apa tadi? Yohanes 16 ayat 7. 16 Pak Pano. Indah yang duluan tadi Bu. Oh ya, yang tadi Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Baru Yohanes 16. Tanda garis saja di bawah. Iya. 16 ayat 7. Ayat 7. Baru biar saya buka ya kan. Bunyinya begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, ini konteksnya Yesus berkata kepada murid-muridnya ya. 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 Masih nyambung kan berarti dengan data yang Bunda kasih di atas tadi, betul? Iya. Ya. Ya, Oke, ada satu data lagi Pak. Ini terakhir nih. Yohanes 16 dari ayat 13 sampai 15-nya di atasnya. Di bawahnya lagi, di bawahnya. Yang sambutan itu tadi. Garis bawah aja, garis apa lurus aja dia udah tahunya aku itu nanti ya. 16 yang tadi 16 ayat 7. Iya. Sekarang Yohanes 16 ayat 13 sampai 15 yang baru mau dibaca. Silakan Pak Fano. 15 ya. Sebentar Bu ya. Ini iya nggak apa-apa, nyantai kita Pak Fano, nyantai. Dari 13 yaitu. Tetapi apabila ia datang dan roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ya, ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Jadi 3 data ini nanti bisa Bapak baca dan pahami
Karena Bunda yakin Bapak ini adalah pengikut Kristus, ya. Jadi bisa paham sekali dengan data-data yang Bunda kasih. Ya enggak lah. Ya, berarti mengikuti apapun itu perkataan Yesus, betul? Ya, makasih, Ya, makasih. makasih. Silakan Karena Ustaz Arif. inilah malam ini sebenarnya ayat-ayat yang saya apa tadi memang aku cari-cari itu lupa aku di Amsal, rupanya di Amsal dia ya. Karena saya pernah baca di mana ini ya. Jadi nggak muat lah di kepala saya semua ayat-ayat ini. Iya, Di mana? betul. Berarti beginilah guna kita berdiskusi, Pak Fano, betul? Jadi Ada saling mengingatkan ya kan iya, ayat. betul. Terima kasih ya Pak ya. Ada Bapak tadi siapa Bapak? Ustaz Arif, Ustaz Arif itu. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Kristen lain yang mau naik, yang mau diskusi. Pak Fano nggak apa-apa kalau belum lelah ini aja monitor. Iya iya. Aku kalau nggak ada kegiatan memang aku gabung di room ini. Sini siapa? Karena aku lebih ini daripada ke sana ke situ. Jadi timbul nanti apa? Udah nyaman di sini ya, Pak Fano ya. Ya, menambah dosa kalau kemana ke sana ke sini kita. Iya, Bunda pun berdoakan semoga Pak Fano dapat hidayah. Insya Allah juga bisa di Komal ini. Silakan host, monitor. Karena ya hidayah itu milik Allah. Ya kalau Pak Fano meyakini sekarang milik Bapak lah hidayah itu. Betul. Karena dia maha kuasa, maha segala-galanya. Semua kembali kepada dia. Monitor host. Ustaz Arif, silakan kalau ada yang mau lagi disampaikan ke Pak Fano, Ustaz Arif. Bunda monitor. Pak Fano domisilinya di mana Pak Fano? Kalau aku di Sumatera. Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Jujur saja aku di Sibolga. Itu apa disembunyikan? Makanya aku nggak mau sembunyi. Udah tahu semua apa yang sudah apa di live ini. Kalau sudah saya gabung udah tahu itu. Jadi tahu orang banyak itu nggak dikasih taunya apa alamatnya. Kasih tahu kenapa? Nggak apa saya sembunyikan itu berani atas apa? Benar. Betul. Ya kalau kita tidak pernah melakukan hal yang salah, kenapa mesti takut ya Pak Fano, betul? Iya, memang aku berdasarkan apa nanti, misalnya ada orang mau menangkap saya, oh ini kamu salah apa ya? Coba macam mana menurut kamu ketika apa dalil ini mengatakan ini? Menurut kamu macam mana? Kalau apa salah saya di sini, ketika sudah saya baca, udah lebih bagus dihapus, jangan ada di sini di Alkitab ini kan begitu. Bunda dibiarin sendiri, Ustaz Arif, monitor. Ustaz Arif. Udah pada apa? Tidur apa? Mereka kurasa Bunda. Enggak. Belum. Dari Ya, malam, ya ada hostnya ada itu monitor. belum. Iya. Sebenarnya jam berapa mulai kita ini tadi ya? Oh ya. Siang. Siang serius. Benar, salam semua ya. Ya. Kalau boleh tahu. Kenapa Pak? Ya Pak Dimar. Pak Dimir, manggilnya apa nih? Malam Pak Dimir. Ibu Kristen. Kecil suaranya. Iya, Ibu Kristen. Saya Islam, ini Komal Islam kita. Siapa ini? Pak
Horas. Maju-maju. Maju-maju apa? Yahoo. Maju-maju. Yahoo. Yahoo kan? Ngerti Yahoo? Iya, iya. Orang dunia sih Pak kan? Iya. Yahoo. Selama itu Horas. Horas. Iya. Di sini ada juga Pak penulis Pak. Banyak kawan-kawanku Pak. Orangnya Iya. iya. Di Pekanbaru. Iya, Bapak Kristen Islam. Lebih nyaman saya mengatakan pengikut ajaran Yesus lah. Maksudnya Pak? Karena Kristen ini bisa saja jangan dibilang Yesus nggak saya kenal, karena nggak ada Yesus bawakan apa nama agama. Iya, maksudnya apa nih Pak? Apa nih? Pengikut Yesus saja lah. Pengikut Yesus saja lah, udah. Kristen itu. Jangan lupa, Memang kalau kita, di KTP Kristen, sekalipun kita di mana gitu, di room Muslim sekalipun, jangan malu kita katakan Kristen. Kita bangga loh. bukan malu Pak, bukan malu saya. Harusnya Bapak bangga loh, Tuhan kita baik gitu loh. Sempurna. Iya, begini, sebentar dulu Pak ya. Bukan saya malu Pak, karena yang saya makanya saya katakan tadi, aku lebih nyaman saya perkataan Yesus saja, karena Yesus tidak ada membawakan apa nama-nama itu semua. Jadi sepertinya kita tambah-tambahkan nanti. Kira-kira begitu. Maksudnya apa nih Pak? Ditambah-tambahkan gimana maksudnya Bapak? Bapak Kristen, ya kan? Iya. Kan Tuhan bilang, kan Gini, Bunda tanyain dulu ya, Pak Dimir, Pak Iya, Vano Bu. ini Kristen, Hah? tapi Pak Vano ini tidak meyakini Yesus itu Tuhan. Kalau Pak Dimir gimana? Bola sesat itu Pak, jangan boleh gitu Pak. Nggak boleh kayak gitu Bu, nggak boleh kalau orang Kristen itu nggak boleh. menyesatkan orang. Loh, Iya itu penyesat namanya itu Bu. Gak boleh begitu. Ayo silakan ngobrol sama Pak Vano. Silakan Pak Vano, kasih tahu Pak Vano. Iya dasarnya Bapak bilang kayak gitu. Jangan buat malu Pak di sini Pak. Diselesaikan satu-satu karena tentang Kristen dulu tadi ya. Iya. Kristen itu baru muncul ketika si Paulus mengajar di Antioquia. Iya. Nah, jadi makanya saya Tunjukkan datanya Pak Vano. Udah hafal itu KPR 11 kalau nggak salah ya. Buka datanya Pak Vano. Biar tahu juga. Pak Dimir juga pakai data ya. Iya, Kisah Para Rasul 11 ayat 28 dan 27 itu. Iya, betul. Lanjut. Nah, terus ada tadi yang barusan dikatakan Bunda ini, si Vano ini tidak menuhankan Yesus. Itu betul. Kenapa? Tidak sembah Yesus? Karena Yesus sendiri mengatakan, aku utusan Bapa. Nah itu dia. Aku utusan Bapa. Berapa kali itu dikatakan di apa ini dah? Kalau ada waktu Bapak membaca Alkitab di Yohanes, baca-bacalah nanti itu. Atau di Matius 15 ayat 24. Ada lagi. Atau di Yohanes 17 ayat 3 ada. Atau di Yohanes 5 ayat 30 ada. Atau di Yohanes 12 ayat 49 ada. Dengar dulu Dan Pak ada Vano. lagi. Jadi gini Pak Vano, maksudku Pak Vano, ya kan? Bapak tadi mengatakan kalau Bapak Kristen, tetapi tidak mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang pertanyaanku, coba jelaskan alasannya kenapa Bapak tidak mengakui bahwasanya Yesus adalah utusan. Coba dijelaskan. Bukan enggak mengakui utusan, saya akui dia utusan. Tuhan, kenapa Bapak katakan dia bukan Tuhan? Coba jelaskan. Itu yang ku minta Pak. Oh, jadi saya buka dalil ya. Tidak bisa saya bicara. Iya, pakai data aja Pak Vano, biar si Dimir ini juga pakai data menyanggahnya gitu. Iya. Biar dialognya diskusinya enak. Santai aja ya Dimir, santai ya.
ngobrolnya Supaya santai. jangan orang yang menonton mengatakan, oh itu hanya modal-modal apa. Comor. Iya, jadi saya buka ayatnya. Karena sebelum saya bacakan, perlu saya tanyakan sama Bapak ini satu ya. Jawab dengan jujur. Perkataan siapa yang kita dengarkan? Perkataan Yesus atau perkataan manusia? Perkataan Yesus sebagai Tuhan. Ini enggak. Maksud saya begini. Apa yang dikatakan Yesus kita yakini atau tidak? Kita percaya tidak? Kita percaya. Oke. Lanjutkan. Sepakat di situ. Oke. Iya, Itu aja, sepakat, Pak. itu aja yang saya tanya ya. Biar saya tunggu dulu ya. Biar saya Sepakat kita di situ, udah sepakat kita ya. Yohanes 12 ayat 49. Bunyinya begini. Kedengaran suara saya kan? Jelas Pak, jelas. Dengar Pak, coba jelaskan, jangan bertele-tele Pak, jelaskan. Lanjut Pak Fano. Sabar, ini Nanti apa? santai. Santai diskusi kita. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memberitakan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, kira-kira menurut Bapak ketika membaca ini dan mengartikan perkataan Yesus ini, udah sepakat kita tadi ya, perkataan Yesus harus kita yakin dan imani itu ya. Jadi menurut Bapak, ketika Bapak baca ini, kira-kira macam mana Bapak? Coba dulu Bapak. Tidak ada masalah dia itu. Tidak gini, tidak menghanguskan kalau dia itu adalah Tuhan. Itu. Oke. Tambah Jadi, Pak Vano. Ya, sebentar dulu Pak. Maaf dulu Pak. Sebentar dulu Pak. Iya, ya. Maaf, ya. lanjut. Gak apa-apa, Sari, kita Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak dahulu kala, sebelum ada bumi ini atau langit, sudah dia Tuhan? di mana datanya kalau enggak gitu. Gini, Bapak. Gini, Saya tanya dulu saudaraku ini yang satu iman. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak dahulu kala, sebelum ada langit dan bumi, atau ketika sudah lahir, atau ketika sudah naik ke surga? Coba. Maksudnya coba dulu. Sejak kapan Yesus ini menjadi Tuhan? Sejak dahulu kala, sebelum ada langit dan bumi, atau sejak baru lahir, atau ketika sudah naik ke surga? Oke. Di Yohanes 1 ayat 3 itu Pak. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas ya? Dia itu siapa? Dia itu bapaknya Yesus itu. Udah dimut dulu Pak. Biar aku sama dia. Oke. Nah, bisa saya bukakan dalilnya, saudaraku? Kita buka, ada Alkitab Bapak di situ? Enggak, bukakan aja Pak, bukakan. Nanti ku pakai data, biar enak ya, Dimit. Oh, iya. Lebih bagus kalau Pak, ada Alkitab kita, sama-sama ada Alkitab, kita buka nanti supaya Bapak bilang, oh itu karangan Pak Vano itu. Jadi kalau udah Bapak baca, sudah ada, kalau memang sudah tertulis, nah itu selalu kita. Jangan bertele-tele Pak, langsung aja Pak. No. Nggak boleh begitu Pak. Nggak boleh begitu. Ada Roma, buka Roma nanti. Roma 14. Roma berapa? Buka dulu Pak. Roma 14 ayatnya ke-9. Roma. Bentar Pak ya, bentar ya. Iya Pak. Roma berapa Pak? 14 ayat 9. Iya. Oke, jadi sebelum kulanjutkan,
Ini Bapak tadi udah sepakat ya tentang apa yang ku jelaskan tadi, bahwasanya dia ada sebelum dunia ada. Ya nantilah itu. Enggak, apa sepakat dulu? Jadi nanti jangan ditanya lagi gitu. Terus next Iya. 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Apa masalah di sini? Jadi Tuhan itu dari sononya atau macam mana ini, Pak? Baru dia namakan Tuhan. Karena dikatakan di sini mati dulu, baru Tuhan dia. Kalau nggak mati nggak Tuhan. Mati Tuhan itu atau tidak? Apa masalah? Oh, Bapak menanyakan mati atau tidak gitu? Apakah bisa mati Tuhan? Ya, Pencipta kan langit jelas itu mati atau dikatakan. tidak? Pernah dia mengalami kematian? Iya, Pencipta iya, langit iya. dan bumi? Pernah dia mengalami kematian benar, ya kan? Adanya dia. Dia manusia, Ibrani 1 ayat 3. Oke. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 jelas dikatakan. Kemudian dia mati bukan untuk mati. Untuk mati layaknya manusia, bukan. Dia tidak sampai pada matinya aja gitu, Pak. Kemudian dia bangkit. Itu kan dia mati kemudian bangkit. Kalau dia mati, dia menggugurkan kalau dia adalah Tuhan. Kemudian dia bangkit. Oke, jadi kalaupun seandainya Bapak menganggap mati, memang dia benar mati, layaknya manusia, gitu. Jadi manusia. Berarti Seperti Tuhan kita. itu bisa pencipta langit dan bumi itu bisa mati gitu ya? Ya, mati dan hidup kembali. Bukan mati aja. Iyalah, Kita kalau pokoknya kita bukan mati orang. itu Dia nggak bisa dikatakan Tuhan kalau dia mati nggak hidup kembali. Itu bedanya. Oke, Tuhan oke. kita, Nah. Tuhan kita tuh hidup. Tuhan kita tuh mati dan hidup kembali. Oke, saya sudah mengerti. Sudah saya mengerti sampai di situ. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan saya muncul lagi kalau begitu. Oke, silakan. Bapak pencipta langit dan bumi ini bisa menjadi manusia? Ya, Ibrani 1 ayat 3, Pak. Ibrani saya bukakan itu nggak apa-apa. Oke. Ibrani, sebentar ya. Oke, silakan. Ibrani 1 ayat 3. Iya. Oke. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini harus apa ya? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Oh, duduk lagi di sebelah maha kuasa. Berarti Ya, ada baca dulu, dua baca oknum dulu. atau satu oknum ini? Baca dulu sampai habis. Iya, di tempat yang tinggi. Ya, Pertanyaan artinya. saya di sini, dua oknum ini atau satu oknum? Ya, Yohanes 10:30 baca. Jangan dulu satu dulu, kita apa? Jangan Selesai dulu Mir, satu-satu. Iya, jawabannya itu, Bu. Aku Jadi udah tahu jawab tuh dulu jawabannya. pertanyaan Pak Pano, dijawab dulu. Ya, Ini satu oknum atau dua oknum ini? satu. Coba baca. Biar saya dengarkan, gantian kita, coba. Coba lah, Pak. Aku di ini tuh, Pak, di benakku aja. Jadi kalau Iya benar, baca dulu Dimir, baca. Biar pemahamannya dari Pak Pano begitu, dari Dimir gimana gitu. Oh, gitu. Bunda cuma Oke. moderatorin aja nih, Bunda di tengah-tengah aja nih ya. Oke. Coba Mungkin Dimir karena baca. mungkin karena aku membaca nggak Bapak simak, nggak Bapak pahami. Coba Bapak sendiri apa membacanya, Iya. coba. Bukan karena ada unsur balas dendam, Pak ya. Bentar ya, aku ini, Pak, agak payah kalau satu HP ini, Pak. Bapak aja yang baca ndak? Iya, tapi saya baca nanti, artikan ya, jangan nanti kemana-mana apanya jawaban. Ya udah Bunda yang baca, biar Iya, Pak, Bu, iya, Bunda. biar Pak Silakan. Dimir dengar ya. Nggak tahu Pak Plano ini setelah membaca itu tahu dia jalan yang benar kemana. Oke, silakan. Oh, sebentar, saya baca dulu ya. Bantu nih Bunda baca ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud.
Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dah. Nah, jadi menurut Bapak, ketika Bapak mendengarkan bunyinya ini, pertanyaan saya, ini satu oknum atau dua oknum, Pak? Satu oknum. Satu ya. Jadi duduk di sebelah mana tadi? Kanan Allah Bapa yang maha tinggi. Kenapa? Siapa yang duduk ini? Siapa yang duduk di sebelah kanan Bapak ini? Allah. Siapa namanya? Allah itu siapa namanya? Yang disebut apa? YHWH. Ya dari Bapak. Yesus atau apa? Sama. Sama itu semua ya. Iya. Ibrani Tapi guys, 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 14 itu banyak. Banyak Pak. Jadi jangan bantah ini nanti Pak ya. Kalau Bapak membantah ini nanti, berarti bukan, maaf Pak ya, bukan Bapak pengikut ajaran pencipta langit dan bumi. Oke ya? Kalau Bapak membantah ini nanti ya, biar saya bukakan ya. Gampang, baca Pak. Bilangan 23 ayat 9. Ya baca. Tadi udah jelas Pak ya di Ibrani 1 ayat 3 ya. Udah paham ya? Iya, ini yang lebih apa nanti biar tahu kita yang mana jawaban itu yang paling yang benar. Ya oke, ku ikuti. Bunyinya begini. Oke Bapak. Ini sambil kalau bisa bukakan dan bacakan di sana. Oke Bapak. Bilangan 23, bilangan 23 ayat 19. Bunyinya begini. Allah bukan manusia. Ini ya. Allah bukan manusia sehingga ia berdosa. Iya. Bukan anak manusia sehingga ia apa? Di mana tuh aku buka Alkitab nih Pak. Agak ini Pak HP-nya karena satu HP itu. Di mana Pak? Allah bukan manusia sehingga ia berdosa. Di mana? Di mana itu Pak Dimir nanya apa? Karena bilangan berapa? Bilangan 23 ayat 19. Oke. Terus? Udah bisa dibaca di sana? Iya. Teruskan Pak. Aku sekalian cek. Ini harus jelas dulu. Udah dapat atau belum? Oke. Sambil apa? Sambil Oke. Bapak juga membacanya. Iya, silakan Pak. Mana tahu aja di Alkitab saya ini apa tertulis itu. Kalau sama berarti siapa yang salah mengartikan ini? Bilangan 23 ayat berapa? Bilangan 23 ayat 19. Ayat 19 ini. Oke. Udah dapat. Allah bukan manusia, betul? Bunyinya di sana? Ya, Allah bukan manusia, benar. Sehingga ia berdosa. Iya. Bukan anak manusia. Sehingga ia menyesal. Iya. Masa dia berfirman dan tidak melakukannya? Iya. Atau berbicara dan tidak menepatinya? Iya. Benar. Jadi menurut Bapak macam mana ini? Iya. Perlu Bapak ketahui. Kenapa banyak orang manusia ini mengatakan Yesus menjadi manusia? Iya. Atau perlu satu lagi saya apa? Katakan. Saya bukakan. Ya udah silakan. Gimana Pak? Oke ya, izin ya. Iya. Bagus kalau begini supaya kita menyadarkan Gini diri Pak kita. Fano, diminta dulu deal sama dia bahwa di data bilangan 2319 ini bahwa tertulis jelas bahwa Allah itu bukanlah manusia. Itu poinnya Pak Fano. Iya. Ya, jadi sudah diakuinya. Iya, tetapi Sudah diakui, Allah, kan? tetapi manusia yang bagaimana, kan demikian. Kan jelas itu tertulis ya, Allah bukanlah manusia benar, manusia pada umumnya dia bukan. Sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Ya kan? Maka masaklah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menempatinya. Ini maksudnya bahwasannya dia menempati apa yang diucapkan. Makanya Tuhan itu konsisten, Allah itu konsisten, Yesus itu konsisten. Itu loh pernyataannya. Kemudian dia 20 Anak manusia. bukan anak manusia. pada umumnya.
Kemudian ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak akan membalikkannya. Jangan ditafsir lagi, Pak. Jangan, bukan mimpi ini, Pak. Bukan mimpi ini, ditafsir. Iya. Bukan mimpi. Kalau mimpi itu perlu ditafsir. Iya, Oke, baca di ini Pak supaya Bapak aku Oke ya. bukan menafsir. Aku Jangan ditafsir karena beda harus dibedakan itu. Beda mimpi dan perkataan Bapak ini. Pencipta langit dan bumi. Oke. Kalau ditafsir itu mimpi. Ini bukan mimpi. Iya. Oke ya. Nah, Betul. selanjutnya saya bertanya kepada saudaraku, Yesus itu Tuhan atau apa? Tuhan Datang ke atau bumi ini Tuhan. Yesus itu Tuhan atau apa? Apanya ini apa, Pak? Ya saya tanya dulu, Bapak Tuhan. selama ini Jadi Bapak kasih dua pilihan gitu, Pak. Bapak mengakui Yesus itu Tuhan atau manusia? Tuhan, Pak. Tuhan yang Tuhan, menjadi ya? manusia. Yohanes 1 yang 14. Oke, Firman itu aja, nggak usah banyak, Oh, iya, nggak oke. usah banyak kita apa, Pak. Bapak mengakui Yesus ini Tuhan ya, datang dia sebagai Tuhan ya, betul? Iya benar, Pak, benar. Benar itu ya? Iya, Pak, benar. Oke. Oke, kalau begitu. Kita buka Yohanes ya. Yohanes 2 ayat 7. Bunyinya begini. Iya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia itu adalah si penyesat dan antikristus. Oke, Pak ya? Iya, Pak, benar. Itu aja, Pak. Jangan ketawa. Itu aja yang saya bilang, Masa kamu Enggak. masa Iya, kamu ketawa ini si Bibelmu sendiri? Bukan loh. gini loh, Bu. Papana tuh udah pakai data loh. Bu Vera. Iya, aku tahu. Iya, enggak, Bunda nggak suka kamu Fafano Oke. serius baca data kamu ketawain. Oke. Bunda nggak suka. Sorry Bunda. Ini kan Bibelmu sendiri kamu ketawain. Iya, Lanjut. maaf Bunda. Dan Ya, lanjut. Jadi macam mana itu, saudara? Iya. Aku hanya membaca loh. Iya, makanya Dan tadi asumsi saya ini. Iya, makanya tadi sebelum Bapak lanjut, tadi aku mau bacakan di Yohanes. Enggak dulu sebentar. Pak Iya, Fano, Pak. biar dapat poinnya itu data yang baru dibawakan ditanya Pak Fano. Sama Dimir. Tadi yang terakhir tadi, apa itu tadi data yang Karena terakhir? enggak usah saya tanya itu, Bunda. Kenapa? Karena sudah dia sebelum saya bacakan ini sudah saya tanya dia sebelumnya, betul? Betul. Dia mengaku Yesus datang ke bumi ini Tuhan. Benar. Udah? Ya. Nah, apa dia katakan di sini tadi? Iya, di Barang situ. siapa seperti dia, siapa mengatakan itu Tuhan? Siapa? Si penyesat dan antikris. Antikristus. Itu. Sepakat Itu nggak? kenapa Pak? kayak- Sepakat nggak? Ini Gitu kok tanya Pak Fano. Ya Tanya udah. Dimirnya sepakat nggak dengan data yang tertulis itu gitu dong? Aku Biar dapat terang. Nah, itu terserah dia. Pokoknya saya itu aja. Oke, aku terangkan boleh? Aku jelaskan Apa boleh? yang diterangkan? Apa diterangkan di sana? Karena ini bukan mimpi loh. Bukan mimpi ini loh. Kalau Iya. mimpi bisa ditafsir. Iya Pak. Artinya gini loh Pak, itu kan tadi Bapak membawa data, ya kan? Kemudian saya bantah juga. Itu loh berdiskusi aturannya. Kalau Bapak bilang apa diterangkan, ya itu kemauan Bapak, kemauan. Ya udah silakan Dimir bantah kasih datanya Oke. dari data yang diberikan Pak Fano barusan. Oke. Ayo bantah. Ya, biar gini Pak Fano, biar dia keluarkan juga data-data yang dia pahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Betul Pak Fano? Biar seru gitu ya. Iya, biar dua arah, bukan seru, biar dua arah gitu loh, ya. Iya. Ya, silakan Pak Dimir. Iya, oke. Aku salut ya nengok Bu Vera, dia sportif gitu. Beda dengan yang lain. Ya, oke Pak Pano, di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia
Jelas ya. Tadi dikatakan demikian. Kemudian apa tujuannya datang ke dunia, ya kan? Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tuh boleh dicek ya. Aku nggak gitu hafal ya, maaf ya kalau nanti salah-salah omonganku. Itu gini isinya itu kalau nggak salah, dan keselamatan tidak ada. Sebentar, berapa Dimir? Bunda buka juga KPR berapa? Iya, KPR 4 ayat 12. Nah, itu Pak Vano KPR 4 ayat 12. Ya, lanjut. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Yesus artinya ya. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Manusia siapa? Firman yang menjadi manusia. Yang tadi ya, Yohanes 1 ayat 14. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya, ya kan, di dalam Yesus itu ada keselamatan. Jelas di Roma 10, 9 dan 10 kalau nggak salah, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Maka di Yohanes 6 ayat 58 itu dikatakan, inilah roti yang telah turun dari surga. Roti itu siapa? Yesus sendiri. Bukan roti seperti yang dimakan, dengar dulu, dimut dulu. Bukan yang dimakan roti nenek moyangmu dan mereka telah mati. Ini loh hebat rotinya. Barang siapa makan roti ini, firman Tuhan ya, ia akan hidup selama-lamanya. Berarti ada jaminan ya. Jaminan dari Yohanes 6 ayat 58. Makanya kata Yesus langsung, ini kata Yesus langsung nih dikonfirmasi, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Oke, jelas berarti Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia dan tujuannya adalah keselamatan. Oke, di Ibrani 1 adalah siapakah Yesus itu? Wujud Allah yang kelihatan. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Jelas ya Pak Parno? Tunggu sebentar. Ya, gantian. Dimir gantian Pak Vano tanggapi, silakan. Sebentar. Bentar, mana ada yang noise ini, ada yang siapa ya? Kayak bunyi yang ngorok gitu ya. Host ya. Terus Dimir host. Lanjut Vano, maaf. Jadi di sini dia berkata tadi anakku. Kenapa tidak dia langsung membilang aku? Kenapa anakku? Coba dulu ya. Dua oknum atau satu oknum itu? Anakku katanya. Atau begini, ketika Yesus dibaptis, datang suara dari surga. Inilah anakku, dengarkan baik-baik. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, siapa tuh? Dua oknum atau satu oknum itu? Lagi. Yesus di air apa dah? Di sungai Yordan. Dan yang bersuara siapa? Iya. Yesus juga. 4 bukan 2 lagi, 4 itu Pak. Yesus lagi itu yang berkata-kata dari surga di bumi, di apa? Di langit. Ketika Yesus dibaptis. Itu satu oknum atau dua oknum itu? Atau 3? 4 oknum. Ngerti nggak 4 oknum? Oh, 4, ya udah. Jadi yang 4 ini jadi 1. Iya benar. Oh, iyalah. Ya udah, mau bilang apa kita kalau begitu? Itu pemahamannya. 4 jadi 1. Jadi ini 4 oknum jadi 1 gitu. Iya, bahkan 5 lagi. Di situ kan Yohanes ada. Ini yang ngorok siapa ya? Karena tadi bilang di Yohanes itu, Yohanes 1 itu ya, dibacakan saudaraku, Bapa berfirman. Firman itu mengerti Bapa atau tidak? Apa firman? Firman itu adalah perkataan.
Dia pencipta langit dan bumi itu berkehendak. Berkehendak dia suatu ada ini atau manusia atau batu atau pohon, ya, berfirman, ya kan, berkata-kata. Batu, ada batu ya? Ada. Kenapa? Karena dia berkuasa. Ya. Dia maha kuasa. Betul? Nah, ketika dia berkehendak ada Yesus, ya ada. Ada orang saleh. Ada. Kenapa? Suka-sukanya. Jadi itu disatukan satu oknum. Itu pertanyaan saya. Karena harus kita baca Alkitab ini dengan baik-baik. Jangan cepat-cepat kita mengambil kesimpulan kalau tidak kita mengerti. Harus dulu betul-betul mengerti. Tujuannya ini ke sini. Oh, begini. Kalau belum apa, ya jangan. Apalagi kalau hanya perkataan bapak-bapak agama. Apa bapak-bapak agama? Karena ada sesuatu ketetapan apa dari tiap-tiap apa ini. Itu kalian kalau menyampaikan firman Tuhan nanti ya, jangan kalian keluar dari sini gitu. Kalau kamu nanti keluar dari situ, kamu dipecat sebagai pendeta. Karena kamu tidak mengikuti ajaran-ajaran dari kita. Kalau tidak percaya coba tanya apa itu bapak-bapak agama itu. Ada kesepakatan dari sana. Ya, cara menyampaikan firman Tuhan begini. Apakah itu yang kita apa? Sementara dari awal sebelum kita apa, saya tanya, ya kan? Saya tanya, perkataan Yesus atau perkataan manusia yang kita apa? Sepakat kita di situ. Nah, ketika saya bacakan, ketika saya tunjukkan ayat ini, Bapak membantahnya. Menolak. Kira-kira macam mana tuh? Nah, Yesus lagi di Matius 5 ayat 17. Yesus datang ke bumi, apa dia katakan? Aku datang ke bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke? Dan seterusnya ya. Lebih mudah langit ini dan bumi ini lenyap daripada hukum Taurat atau yang sudah ada di kitab para nabi itu diabaikan. Harus dilakukan. Itu ya. Nah, masuk kita ke ajaran-ajaran yang tidak saya apa ini. Di Efesus 2 ayat 15. Apa dia katakan di sana? Sebab matinya Yesus di kayu salib, hukum Taurat dan ketetapannya semua sudah dibatalkan. Nah, apakah itu yang apa? Saudara dengarkan atau ikuti? Kamu abaikan perkataan Yesus, kamu ikuti perkataannya ini. Karena Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Datang dia, oh udah dibatalkan. Kapan siapa itu Pak Pano? Atau sendirilah dia itu nanti kalau sudah apa. Gak apa-apa, mungkin dia nggak harus diingatkan perkataan siapa itu. Gini loh Bu. Inilah plusnya aku bilang. Pakai data dong. Pak Pano bilang data itu. Oke. Aku bisa katakan kalau Pak Pano ini penyesat, itu bisa aku buktikan. Ya Bapak Pano sebelum Jangan bilang penyesat dong. Ya, Pak Pano di sini sudah bilang, enggak, udah lurusin ya. Pak Pano sudah bilang dia pengikut Kristus, pengikut ajaran Kristus. Iya, gini jangan loh, bilang penyesat. pernyataannya dia memakan dia menampar dia sendiri gitu loh. Loh, Pak Pano sampaikan data-data tadi semua ada kok di Bible, bukan yang asumsi atau sekedar buat-buatan, betul? Kan sama-sama kita baca. Ibu kan juga, Bunda juga kan tengahin sambil menyimak, sambil mengikuti membaca data-data yang Pak Pano kasih dan Dimir kasih. Oke, benar. Ya jangan bilang penyesat dong, nggak boleh. Kalau Pak Pano bilang Dimir yang penyesat gimana? Pasti udah terima kan?
Pasti nggak terima kan Bunda tanya kan? Bener nggak? Benar Bunda. Jadi gini Oke. Bunda. Silakan. Yakobus 1:2-3 itu jelas. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Bayangkan loh. Ini Pak Pano ini lagi di cermin dan dia mengamati ini gini ya gitu. Dia kebingungan gitu loh. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Cermin itu menggambarkan keselamatan gitu loh. Jadi Bapak tuh bingung, linglung. Ini mau kemana ya gitu. Jadi coba lagi Bapak perlu berdoa, ya kan? Sesuai dengan Mazmur 1:3, ya kan? Ya seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak gagal menyatakan kalau Yesus itu adalah sumber keselamatan itu, gitu. Bapak mentiadakan itu. Oke. Ya, sebentar. Kalau begitu, sebentar. Oke. Enggak, tunggu dulu. Jangan ganti. terlampau panjang kita itu kalau di luar perkataan Yesus ini itu asumsi. Saya katakan itu ya. Kenapa? Tidak ada Yesus mengatakan, kita katakan. Oke ya? Tetapi yang saya bawakan di sini adalah dalil. Ada enggak? Kalau ada, sanggup-sanggupnya kamu membantah ini. Kan kira kamu itu. Aku nggak sanggup loh membantah ini. Bisa kamu apa? Sanggup kamu apa membantah ini? Itu satu pertanyaan dalam hati saya. Kenapa? Karena Yesus sudah berkata-kata, bahkan dia rela dihina, dicaci maki ke Papa, ya kan? Demi mengikuti ajaran atau yang disampaikan Bapa Pencipta langit dan bumi kepada dia. Tetapi ini yang saya ingatkan kepada kita. Yang mana yang kita dengarkan? Perkataan Yesus sendiri atau perkataan manusia? Kalau kamu mengatakan perkataan Yesus, udah sepakat kita tadi dari awal. Jadi kalau kamu ketika sudah kita baca, sudah kamu dengar, kamu bantah ini, kamu menghela di sini, nggak tahulah. Iya, artinya gini Pak, kan jelas dikatakan, Bapak merujuk ke Bapaknya. Padahal jelas dikatakan di Yohanes 10 ayat 30 kalau nggak salah ya. Aku dan Bapa adalah satu. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Kemudian firman itu Yesus. Kemudian Yohanes 1 ayat 1. Bentar Bunda potong Dimir. Dimir bawa Yohanes 10:30, coba baca lagi ke bawah. Baca terus satu perikop itu. Baca dulu biar tahu maknanya. Betul Papa? Satu aja Bu. Satu aja. Baca dulu coba ke bawah. Baca dulu, jangan aku dan Bapak adalah satu gini, aja. Bu. 1 lawan 1. Nanti kesannya keroyokan loh Bu. Bukan, supaya lebih jelas. Itu maksud Bunda ini. Udah, kita aja Pak, kita aja. Jangan ditambah-tambahkan, jangan. Artinya kita yang. Jadi Bapak itu gini loh Pak, saranku, ya kan? Bapak tuh di mana ya? Di Galatia 5 ayat 16 kalau nggak salah tuh. Ya Tulisan kan? siapa itu? Tulisan siapa itu? Dengar dulu. Tulisan siapa? Saya tanya dulu, tulisan siapa? Ini dengar. Maksudku ialah hiduplah oleh Galatia itu tulisan siapa? Enggak, jangan harus jelas dulu. Iya dijawab dulu, nggak apa-apa Dimir. Tulisan siapa Galatia? Gitu. Sama-sama kalian. Siapa manusianya? Satu Bible kan, nggak apa-apa. Manusianya siapa namanya? Paulus. Ya udah harus tahu dulu itu. Oke. Lanjut. Hiduplah oleh roh. Jadi ini aku mengajak Bapak lah gitu Pak ya, untuk mengerti, ya kan? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, ya kan? Itu jelas ya di Galatia 5 ayat 16. Tetapi di 18 itu dikatakan juga, ya kan? Jikalau kamu memberi dipimpin oleh roh,
maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya kan? Apa saja perbuatan daging itu Pak Panot? Baca di 5 Galatia 5:19 sampai 21. Telah nyata percabulan, kecemaran, Bapak tadi mencemarkan, hawa nafsu, Bapak berasumsi bahwasannya ajaran Bapak yang benar, menyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Bapak menarik dari kepentingan diri sendiri tadi, ya kan, termasuk percideraan, roh pemecah. Bapak memecahkan bahwasannya ajaran yang benar ini demikian. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan ke kamu Tuhan, peringatkan ke Bapak langsung, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke ya, jelas Pak ya. Makanya hiduplah di dalam roh dimaksudkan yaitu hidup yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, Jangan ia panjang kali telah Pak. Jadi menyalurkan khotbah dagingnya itu namanya. Iya, biar bapaknya Terlampau mau. panjang ceritanya khotbah itu. Khotbah. Ya, poinnya aja di situ bahwa Dimir mau mengatakan bahwa apa yang tertulis di Galatia itu benar. Gitu, ajaran Paulus itu berarti benar gitu kan. Poinnya aja. Bos, dia Pak Pano ini udah mulai apa namanya, mulai goyang gitu bos. Enggak, Pak Pano gak goyang. Ayo Pak Pano dibantah, silakan. Ya, Ini dia dari goyang. Galatia kamu ambil tadi, aku juga buka dari Galatia ya. Galatia berapa tadi? 5 ya? Yang kamu buka. Betul? Iya, 5 ayat 2. Nah, aku membukanya dari Galatia 6 ya. Oke ya? Silakan. Nah, jadi kembali kita ke ajaran Yesus dulu ya. Yesus mengajarkan kita di Matius 11 ayat 28. Belajarlah pada aku. Ada enggak tertulis itu? Ada Ya, Yesus baca mengatakan dulu, itu? Ada Yesus mengatakan itu? Di mana Pak? Biar aku cek Pak, di mana? Boleh aku cek. Di Matius 11 ayat 28 dan 29 aja lah. Sikat aja. Biar jangan apa. 29. Pikul aku dan belajar padaku. Ada Yesus mengajarkan kita belajar padanya? Ada enggak? Ada.